Bab 71, menghasilkan uang lebih cepat dari printer uang. Setelah malam, fajar. Luo Feng berdiri di balkon lantai 12. Dinginnya musim dingin di pagi hari menyentuh wajahnya, mengejutkan roh Luo Feng. Sekitar 5 atau 6 derajat di bawah nol hari ini, Gao Feng tertawa. Ini agak dingin. Luo Feng melihat ke bawah dari balkon dan melihat seekor monster memburu mangsanya, tapi di pagi hari, sudah ada cukup banyak monster di area ini. Lihat, ada sekitar 12 monster di bidang penglihatanku, dan 3 di antaranya adalah tingkat komandan. Kota 003 memang adalah camp para monster. Gao Feng tertawa. Memang, di kota biasa, seorang komandan biasanya memimpin sekitar beberapa ratus monster biasa, mereka memiliki banyak otoritas. Dan di kota tempat Luo Feng tinggal untuk melatih teknik pedangnya, monster tingkat komandan memiliki sekitar beberapa ratus bahkan beberapa ribu monster di bawah kendalinya. Di sebuah kota, semakin sedikit komandan, semakin banyak monster yang bisa dipimpin masing-masing. Tetapi di kota 003, bahkan di pinggiran, monster tingkat komandan hanya memiliki sekitar 2 hingga 3 prajurit bersamanya. Terkadang mereka tidak memilikinya, menjadi pemimpin tanpa pengikut. Ini semua adalah komandan yang lebih lemah, mereka tidak memiliki banyak pengikut. Adapun komandan yang lebih kuat dan bahkan pemimpin gerombolan, mereka akan memiliki puluhan ribu pengikut. Gao Feng menoleh untuk melihat yang lain. Semua orang, bangun, mari kita pergi berburu monster di bawah ini. Ayo pergi saudara, mari kita cari uang. Chen Gu tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata. Kota 003 ini penuh dengan peluang. Para komandan ada di mana-mana. Mata Wei Qing dan Wei Tai melintas. Kota 003 berbahaya. Tetapi peluang ada bersama dengan bahaya. Ada banyak monster yang kuat di sini, dan jika Anda tidak memiliki keterampilan yang cukup, Anda akan dengan mudah mati. Bahkan jika Anda kuat, setelah Anda dikelilingi oleh gerombolan, Anda juga sudah selesai. Namun, para komandan di sini tidak memiliki banyak pengikut, jadi jauh lebih mudah untuk memburu para komandan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng berada di depan tangga, dan setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai sudut, melambaikan tangannya, tidak masalah, tidak ada monster dalam radius 20 meter. Monster biasanya berbaring dalam penyergapan dari sudut. Dan kekuatan spiritual Luo Feng adalah detektor terbaik. Berada dengan pembaca roh adalah fantastis, tersenyum Chen Gu. Semua orang memperhatikan dirimu, jangan membuat suara. Telinga monster sangat sensitif. Gao Feng memelototi Chen Gu, dan Chen Gu segera tutup mulut. Luo Feng memimpin sementara Gao Feng di belakang. Wei Tai dan Wei Qing ada di dua sisi, dan Chen Gu ada di tengah. Tatapan Luo Feng mendarat di 3 babi hutan bertanduk sekitar 100 meter. Salah satu babi hutan bertanduk sangat besar dan tanduknya berwarna hitam. Tidak seperti bulu abu-abu yang biasa, bulu seperti jarumnya berwarna hitam. Semua ini menunjuk pada identitasnya, komandan tingkat rendah. Apakah itu? Luo Feng berkata dengan pelan, aku akan mengurus babi bertanduk di depan. Semua orang memperhatikan sekelilingnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng menyerbu ke depan sementara 4 di belakang secara alami menyebar sesuai dengan formasi. Mereka sedang mengawasi monster komandan lainnya, atau jika ada pejuang manusia lain yang mencoba ikut campur. Bagaimana? Tingkat komandan babi hutan bertanduk melihat Luo Feng manusia bergegas sendirian dan segera melolong. Kecepatannya melesat ke 100 ms, yaitu sekitar 360 km/jam. Dan babi hutan bertanduk itu langsung menyerang Luo Feng. Dengan ukuran tubuhnya, kekuatan benturan akan cukup untuk menghancurkan sebuah truk. Luo Feng memegang pisau hantu dan menjaga kecepatan regulernya sekitar 60 hingga 70 ms. Keduanya bertemu. Kecepatan Luo Feng langsung naik, dan dengan langkah, dia secara akurat menghindari ke sentimeter. Sementara itu, pisau Luo Feng sedang menggambar. Saat bilah pergi, kecepatannya meningkat 2 kali lipat, membuat bilahnya buram. Itu menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya dingin bilah itu seperti petir, dan menyambar leher babi hutan bertanduk. Cahaya bilah itu seperti kabut dari mimpi, dan langsung menghilang. Teknik pisau petir. Kesuksesan pertama. Puci. Puci. 2 tebasan yang tampaknya sederhana dari pedang hantu Luo Feng langsung menebas leher 2 prajurit bertanduk tingkat lainnya. Rumble, tingkat komandan babi hutan bertanduk yang kehilangan nyawanya terus berlari sekitar 10 meter sebelum jatuh ke tanah dengan gemuruh. Itu meluncur di tanah selama beberapa lusin meter sebelum menabrak pohon besar dan tangguh yang telah tumbuh di sisinya selama puluhan tahun, menyebabkan seluruh pohon bergetar sedikit sebelum berhenti.
Pekerjaan yang bagus, menghancurkan monster tingkat komandan hanya dengan teknik pisau saja. Chen Gu dan yang lainnya berkerumun di sekitar. Kamu sudah sedikit membaik, Gao Feng juga senang, dan dia sudah menuju untuk membedah mayat monster. Teknik saya, bersama dengan teknik pisau saya dan pengalaman yang melimpah, membuat membunuh seorang komandan tingkat rendah begitu mudah, Luo Feng kagum di dalam. Karena dia membunuh lebih dari 10.000 monster, Luo Feng mampu tetap tenang sempurna ketika berhadapan dengan monster-monster ini, memungkinkannya untuk menggunakan teknik dan teknik pedangnya secara maksimal. Menggunakan jumlah kekuatan terkecil untuk menyingkirkan musuh secara instan. Baiklah, di seksi selesai, Gao Feng tersenyum, mari kita lihat, kita bisa berburu sedikit monster level komandan hari ini. Pergi ke yang berikutnya, Luo Feng juga tersenyum. Semua orang di Regu Palu Api bersemangat tinggi. Di kota 003, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan bisa memburu banyak monster, begitu mereka benar-benar mulai bertarung, Luo Feng menyadari. Sial. Mereka tidak membunuh monster. Mereka pada dasarnya mencetak uang. Bahkan printer uang tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak Luo Feng dan yang lainnya menghasilkan sekarang. Bahan-bahan dari komandan tingkat rendah bernilai sekitar 5 juta 15 juta. Bahan komandan tingkat menengah bernilai sekitar 10 juta 100 juta. Bahan-bahan dari komandan tingkat tinggi bernilai sekitar 50 juta 600 hingga 700 juta. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, seperti monster yang sangat langka, atau komandan tingkat tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan. Secara alami, harga material mereka akan lebih tinggi. Tetapi sebagian besar monster sesuai dengan kisaran harga di atas. Pasukan Palu Api menewaskan sekitar 10 komandan sehari. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah komandan tingkat rendah. Jumlah uang yang mereka hasilkan sungguh mengejutkan. Setelah berjuang selama 10 hari, Luo Feng dan yang lainnya membunuh 92 komandan tingkat rendah dan 3 komandan tingkat menengah. Perkiraan harga untuk mereka mungkin 1 miliar. Karena mereka berjuang keras selama 10 hari, Luo Feng dan yang lainnya cukup lelah, jadi mereka butuh hari yang baik untuk beristirahat. Setelah itu, mereka terus berburu monster dan hanya saja monster di daerah itu jelas telah berkurang dengan jumlah yang signifikan. Hari ke-15. Di lantai 12 gedung apartemen 18 lantai, Luo Feng dan yang lainnya sedang beristirahat. Kapten, kita jarang melihat komandan tingkat rendah di dekat daerah ini lagi, kata Chen Gu putus asa. Mau bagaimana lagi? Kami telah membunuh dengan sangat kejam baru-baru ini, tertawa Gao Feng, tapi tidak perlu terburu-buru, monster datang berkelompok. Menurut perkiraan saya, jumlah monster di sini akan mulai meningkat dalam 10 hari. Yang harus kita lakukan adalah diam-diam bertahan di sini, karena kita akrab dengan daerah itu. Luo Feng juga mengangguk. Meskipun daerah ini besar, Luo Feng dan yang lainnya menghafalnya sepenuhnya beberapa hari terakhir. Sepertinya kota 003 masih merupakan yang terbaik untuk menghasilkan uang, Wei Tai tidak bisa tidak kagum. Meskipun Luo Feng dan Gao Feng terutama melakukan semua pekerjaan, Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu masih sangat diuntungkan. Setelah membagi uang, masing-masing dari mereka akan mendapatkan lebih dari 100 juta. Sebelumnya, di kota-kota kecil, komandan jarang terjadi. Wei Qing dan Wei Tai mungkin tidak bisa menghasilkan 100 juta dalam setahun. Tapi sekarang mereka melewati jumlah itu hanya dalam 15 hari. Tentu saja. Semakin besar gain, semakin besar risikonya. Dalam beberapa hari terakhir ini, Luo Feng dan yang lainnya juga mengalami serangan dari monster terbang. Untungnya, mereka bersembunyi di rumah dan mengandalkan pisau lempar Luo Feng untuk menakuti mereka. Banyak uang? Sama sekali tidak banyak, tertawa Gao Feng, ini normal bagi seorang pembaca semangat untuk mendapatkan miliaran dolar setahun. Satu-satunya alasan kami dapat tinggal di sini adalah terutama berkat Luo Feng. Haha, Chen Gu, Wei Qing, dan Wei Tai tidak bisa membantu tetapi mulai tertawa. Kapten, jangan katakan itu. Karena bantuanmu, membunuh monster ini menjadi jauh lebih mudah. Luo Feng mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan itu. Tidak mungkin bagi satu orang untuk memperhatikan semua lingkungannya. Beberapa regu memiliki 3 anggota yang bertanggung jawab untuk berjaga-jaga dan menghilangkan potensi bahaya. Dan hanya dengan bantuan Panglima Perang Menengah, seperti Gao Feng, efisiensi Luo Feng akan tinggi. Luo Feng dan yang lainnya berbicara dengan santai, tetapi suara mereka tidak terlalu tinggi. Chen Gu melihat ke bawah melalui laser bertujuan senapan sniper berat dan tiba-tiba berkata, sialan, yang besar di sini. Apa? Luo Feng dan yang lainnya pada dasarnya segera datang dan melihat melalui teropong mereka. Luo Feng melihat dengan hati-hati.
Di sebuah gedung apartemen yang jauh, sudut-sudutnya dipenuhi tanaman merambat dan lumut. Dan di tanaman merambat ini ada ular raksasa yang panjangnya 20 meter dan setebal pinggang seseorang. Tubuh ular memiliki garis-garis hitam dan semakin dekat ke kepalanya, semakin tebal jadinya. Ujung ular raksasa terbelah menjadi dua kepala ular segitiga, dan kedua kepala ini memiliki tonjolan di dahi mereka. Apakah ini monster tipe ular, bergaris hitam, yang memiliki racun mematikan? Mengutuk Gao Feng di bawah suaranya, dan ini bahkan monster tipe ular bermutasi, ular bergaris hitam berkepala kembar. Dan itu hampir menumbuhkan tanduk dan menjadi naga. Luo Feng juga menarik napas dalam-dalam. Seekor ular bergaris hitam bermutasi yang hampir seperti naga? Benda ini seharusnya tidak dipusingkan. Babak 72, ular hitam bergaris kembar kepala. Seekor ular bergaris hitam yang akan menjadi naga, itu pasti seorang komandan tingkat tinggi dan mendekati tingkat pemimpin gerombolan. Ekspresi Gao Feng sangat serius, dan dia berkata dengan suara kecil, dan karena itu ular bermutasi kembar berkepala hitam, racunnya berkali-kali lebih kuat daripada ular bergaris-garis hitam biasa. Ia juga memiliki dua kantung racun, dan masing-masing kantung racun itu bernilai 2 kali lipat jumlah ular bergaris hitam yang tidak bermutasi. Dengan kata lain, ular bergaris hitam berkepala 2 ini bernilai jumlah yang sama dengan 4 ular bergaris hitam dari tingkat yang sama. Seekor ular bergaris hitam yang akan menjadi naga bernilai sekitar 400 juta, jadi ular bergaris hitam berkepala kembar ini bernilai 1,6 miliar. Harganya sebanding dengan monster horde leader level rendah biasa. Setelah Gao Feng mengatakan angka-angka ini, detak jantung yang lain mulai meningkat dengan cepat. Mereka telah membunuh ratusan monster level komandan selama beberapa hari terakhir. Tetapi semua itu bahkan tidak mendekati jumlah uang yang layak untuk ular bergaris hitam berkepala kembar. Jelas, membunuh monster yang lebih kuat menghasilkan uang pada tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, ular bergaris hitam berkepala kembar ini sangat berbahaya. Sekali Anda menggigitnya atau diracun dengan cara apapun, itu pasti kematian. Gao Feng berkata rendah, dan itu memiliki 2 otak, sehingga kedua kepala dapat serang musuh bersama. Apakah kita melakukan ini? Gao Feng memandang ke arah anggota pasukan lainnya dan akhirnya menatap Luo Feng. Semua orang diam saat melihat Luo Feng. Luo Feng adalah orang yang membuat keputusan. Seekor ular kembar berkepala hitam akan menghasilkan banyak uang. Tetapi pada saat yang sama, ini sangat berbahaya. Aku ikut. Luo Feng mengepalkan giginya, Kapten, bagaimana denganmu? Dengan kekuatan spiritualnya, penghindarannya tidak bisa diprediksi. Luo Feng, bantu aku sedikit jika ada masalah. Gao Feng mengepalkan giginya, pejuang seharusnya berjalan di perbatasan hidup dan mati. Wei Tai, beri aku tamengmu. Di sini, Kapten. Wei Tai tidak ragu-ragu saat dia memberikan perisainya kepada Gao Feng. Dan Gao Feng meletakkan salah satu palu di tanah. Dia memiliki perisai di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Dia menertawakan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, saya masih jarang menggunakan perisai dalam pertempuran. Namun, ular bergaris hitam berkepala kembar ini terlalu berbahaya. Jika saya tidak menggunakan perisai, saya akan benar-benar takut. Kapten, saya akan menyerang dari jauh dan Anda menyerang dari dekat, kata Luo Feng pelan. Jika sesuatu terjadi, saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya pada perisai atau palu Anda dan Anda dapat menggunakan kekuatan itu untuk menghindar. Dimengerti, Gao Feng mengangguk. Luo Feng memandang 3 lainnya dan berkata, saya akan turun dengan Kapten, kalian tinggal di sini. Oh ya, Saudara Chen, didik dengan senapan snipermu. Dan pastikan tidak ada yang mencoba mengambil keuntungan dari kami dan mencuri pembunuhan. Jangan khawatir, aku akan terus membidik di bawah, tertawa Chen Gu sedikit, jika kamu ingin aku menembak, beritahu aku secara langsung. Baik. Melalui aloji komunikasi taktis, anggota pasukan dapat tetap berkomunikasi kapan saja. Kapten, ayo pergi. Luo Feng dan Gao Feng melaju menuruni tangga. Melawan monster tingkat ini, Chen Gu dan yang lainnya tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Luo Feng dan Gao Feng mencapai tanah dan, menggunakan ingatan mereka, menyusuri jalan berbatu yang rusak menuju lokasi ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Ledakan! His, desis menusuk telinga ular terbawa dari jauh. Luo Feng dan Gao Feng saling bertukar pandang, dan arloji komunikasi taktis itu sedikit bergetar pada saat yang sama. Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat, dan sederet kata muncul di jam tangan komunikasi taktis. 3 orang tiba-tiba muncul dan saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan ular bergaris hitam berkepala kembar. Gao Feng juga menerima berita itu dan berkata dengan pelan, tidak mengira bahwa beberapa kelompok lain akan melakukannya terlebih dahulu. Namun, mari kita lihat.
Ayo pergi, Luo Feng juga mengangguk. Mereka berdua dengan cepat menjadi dekat dan dengan cepat tiba di sudut sebuah apartemen perumahan. Melewati sudut, Luo Feng melihat sekilas dari 3 pria yang saat ini bertarung melawan ular bergaris hitam berkepala kembar sekitar beberapa puluh meter jauhnya. Ketiga lelaki itu terlihat seperti berasal dari Asia Barat atau Selatan. Rambut mereka sedikit keriting dan warna kulit mereka agak gelap. Pria botak yang tampaknya menjadi pemimpin dari ketiga pria ini memegang tongkat bo emas yang gelap sekitar 3 meter. Tongkat di tangannya seperti seekor naga yang berenang. Setiap kali kepala segitiga ular kepala kembar berkepala hitam mendesis ketika terbang ke arahnya, staf bo akan selalu cukup cepat untuk menghancurkan ular itu. Bahkan jika itu tidak bisa menghancurkan kepala, itu masih akan menghancurkan tubuh ular bergaris hitam berkepala kembar. Terkadang, titik di kepala staf bo akan terhubung, menyebabkan ular bergaris hitam berkepala kembar mendesis marah. Adapun dua lainnya, mereka berdua memegang perisai persegi panjang di satu tangan dan pedang raksasa di tangan lainnya. Keduanya dekat dan diserang sebagai satu tim, koordinasi mereka sangat mengagumkan. Peng! Mesin kebugaran berkarat yang mengisi sektor ini sejak lama semua hancur terbuka oleh ekor berayun ular berkepala hitam berkepala kembar, dan binatang botak juga mundur dengan cepat. Staf bo berbalik dan membentuk angin puyuh yang memblokir semua besi tua, dan kepala staf mundur dengan cepat. Teknik staf bo hebat, Gao Feng tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan dengan tenang, orang botak ini mungkin panglima perang tingkat lanjut. Dua lainnya mungkin adalah panglima perang tingkat menengah. Luo Feng mengangguk. Hewan buas ini berani berhadapan muka dengan ular kepala kembar berkepala hitam, jadi mudah untuk mengatakan bahwa dia kuat. Sisi. Ular kepala bergaris hitam berkepala dua sangat marah, dan mata dingin kedua kepala ular raksasa itu cukup untuk membuat bulu kuduk memerinding. Berulang kali secara luas membuka mulutnya saat menyerang. Di bawah serangan ular bergaris hitam berkepala kembar, mereka bertiga mundur dengan cepat dan mulai bertukar kata. Setelah mendengar percakapan antara mereka bertiga, Luo Feng dan Gao Feng langsung menentukan, orang India. Setelah pertempuran, salah satu kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu berdarah. Itu hancur oleh staf bo brute botak. Namun, luka ini jelas tidak fatal. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 orang India dengan cepat menuju ke arah Luo Feng dan Gao Feng. Jangan sungkan untuk melawannya jika kau bisa, botak kasar itu memeras beberapa orang Cina. Pada saat ini, ular hitam berkepala kembar itu mendesis saat ia menyerbu. Luo Feng dan Gao Feng tertawa dingin dan tidak banyak bicara, lalu dengan cepat menghindar ke samping. Mereka tidak cukup bodoh untuk menyerang langsung pada ular bergaris hitam berkepala kembar. Pemimpin ketiga orang India itu, si botak-botak, tidak bisa membantu tetapi untuk mengutuk di bawah suaranya dan kemudian menembak staf bo 3 meter panjangnya pada ular bergaris hitam berkepala kembar. Sekarang saatnya. Luo Feng sudah meraih pisau lempar hitamnya saat dia menghindar, dan ini adalah pisau lempar seri ke-9. Dia melemparkannya dengan kecepatan kilat. Pisau lempar membentuk cahaya dingin saat ia menembak ke arah kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Sebagai keberadaan yang hampir seperti naga, ular bergaris hitam berkepala kembar ini sangat cerdas. Ia melihat bahwa manusia yang tidak penting melemparkan pisau lempar, sehingga kepala kirinya dengan cepat melambai. Otak ular selalu bekerja sangat cepat. Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu langsung menjadi kabur. Akalnya digunakan untuk melawan dirinya sendiri, tertawa Luo Feng dengan dingin, ubah. Dia sengaja melemparkan pisau lemparnya untuk membuat ular kembar berkepala hitam yang bijaksana itu berpikir dia menggunakan senjata tersembunyi. Menggunakan akal sehat, melempar pisau tidak bisa mengubah arah di udara. Sedihnya, Luo Feng bukan ahli senjata tersembunyi, tapi puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari ahli senjata tersembunyi. Ketika hanya ada hampir 1 meter tersisa antara pisau lempar dan ular bergaris hitam berkepala kembar, pisau sedikit berubah arah. Hanya sedikit perubahan ini yang menyebabkan pisau mengarah ke salah satu mata kepala kiri ular hitam bergaris kepala kembar itu. His, ular bergaris hitam berkepala kembar mendesis marah, dan pada saat singkat itu, benar-benar membuat gerakan menghindar dengan kepala kirinya. Ketahuilah, pisau lempar Luo Feng sudah beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara, bahkan lebih cepat dari peluru sniper. Jarak 1 meter dan kecepatan beberapa kali kecepatan suara, bahkan tidak 1/1000 detik. Dan karena pisau lempar itu bergerak begitu cepat, bahkan Luo Feng tidak bisa memastikan bahwa dia mengubahnya dengan jarak 1 meter atau 1,5 meter. Karena pisau lempar sangat cepat, sedikit penundaan berarti pisau itu sudah bisa bergerak maju sejauh 10 meter.
Bahkan jika dia bereaksi dengan cepat, dalam momen singkat itu, Luo Feng hanya bisa mengubah arah pisau sekali. Dan hanya dalam momen singkat itu, tidak hanya ular kembar berkepala hitam yang bereaksi, tetapi juga menghindar. Tentu saja, karena itu adalah momen yang sangat singkat, ular bergaris hitam berkepala kembar itu menghindar dalam kondisi yang ekstrim. Peu. Pisau lempar menembak ke mulut ular bergaris hitam berkepala kembar dan menarik celah, dan menyerempet sisik ular berkepala hitam berkepala kembar. Cici. Itu hanya meninggalkan tanda putih, dan pisau lempar langsung terpantul ke tanah. Pertahanan yang mengerikan seperti itu, Luo Feng terkejut, kemampuan menghindar yang luar biasa. Itu mengubah arah dalam jarak yang begitu pendek, dan ular berkepala hitam ini masih bisa menghindar. Ini akan menjadi masalah. Luo Feng tahu bahwa menyingkirkan ular bergaris hitam berkepala dua ini sendirian akan sangat sulit. Kedua kepala ular bergaris hitam berkepala kembar keduanya berbalik ke arah Luo Feng. Kepala kirinya memiliki celah besar di mulutnya, dan darah berwarna hijau yang dalam mengalir terus-menerus. Penjahat botak yang memegang tongkat panjang itu tertawa keras, dan ketika dia mundur, dia berteriak dalam bahasa Mandarinnya yang canggung, bekerja sama, berpisah setengah. Pandangannya tertuju pada Luo Feng. Luo Feng dan Gao Feng saling bertukar pandang. Baiklah, kata Luo Feng. Oke. Gao Feng bahkan dengan sengaja membuat gerakan. 3 orang India dan Luo Feng dan Gao Feng, kedua kelompok langsung membuat keputusan untuk bekerja sama. Kekuatan brute botak itu mendapatkan pengakuan Luo Feng dan Gao Feng sementara pisau lempar Luo Feng mendapat pengakuan 3 orang India. Hanya dengan kekuatan Anda dapat menarik perhatian dan rasa hormat orang lain. Dan di luar kota impian Wan Ke ada pasukan tempur 9 yang saat ini perlahan maju. Di regu 9 ini adalah anggota regu Fang Harimau. HM? Itu suara ular, dan suara yang sangat kuat. Dari 9, seorang veteran yang rambutnya putih berbicara. Bab 73, Mencuri. Di Wan Ke kota impian yang hancur, tanah tandus adalah suara gemuruh. Seekor ular setebal pinggang seseorang dibebankan seperti kilat ke arah 2 orang India yang memegang pedang. Kedua orang India itu melompat dengan tinggi, setinggi 5 atau 6 meter dan meraih pagar jendela sebuah gedung apartemen. Ekor ular kemudian dengan kejam menabrak pohon di sampingnya. Dari sekitar 5 atau 6 meter di atas pohon itu terdengar suara kaca, karena langsung terbelah dan bergemuruh ketika jatuh. Haha, mencoba membunuhku? Pada saat ini, Luo Feng berlari cepat dengan perisai di satu tangan. Kedua kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu dengan gila mengejar Luo Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia mengayunkan lengannya dan 2 pisau lempar keluar. Sepertinya Luo Feng menggunakan lengannya untuk melempar mereka, tetapi sebenarnya, pisau lempar sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan spiritual tepat ketika mereka dilemparkan, menyebabkan 2 pisau lempar untuk mempercepat kecepatan yang luar biasa. Sebuah mata hampir tidak akan bisa melihat 2 lampu yang kabur dan dingin menuju ke arah ular bergaris hitam berkepala kembar. Ular berkepala hitam berkepala kembar itu meraung saat mencoba menghindar. Ubah. Tatapan Luo Feng dingin. 2 pisau lempar sedikit berubah arah, tetapi tidak dengan jumlah besar. Karena pisau lempar jauh lebih cepat daripada peluru yang ditembakkan dari senapan sniper, yang lain bahkan tidak bisa mengatakan bahwa pisau lempar berubah arah. Uci. Ci. Salah satu dari 2 pisau lempar menyerempet kepala kiri ular itu ketika terbang, tetapi pisau lempar lainnya mengenai kepala kiri. Sejak mereka mulai bertarung, Luo Feng sudah mengeluarkan 6 pisau lempar, dan ke-6 pisau lempar ini menyerang kepala kiri ular itu. Pada saat ini, kepala kiri ular itu berlumuran darah segar, dan luka-lukanya mengejutkan. Tubuh Luo Feng sangat ringan, dan kecepatan larinya mengejutkan. Pemimpin yang memegang tongkat itu dari kelompok India membuat teriakan bersemangat dan mengejar ular itu, seolah-olah itu anjing yang berlari, sementara itu mengejar Luo Feng. Satu pukulan demi pukulan, dia dengan keras menembak tongkatnya ke arah kepala kanan ular berkepala hitam itu. Ular kepala kembar berkepala hitam tidak berani menggunakan kepalanya untuk memblokir tongkat paduan, jadi dia hanya bisa menghindar. Ketahuilah, meskipun staf ini tampaknya tidak kuat dan tidak tajam seperti tombak. Setelah kontak, semua kekuatannya akan difokuskan pada ujung. Area ujungnya tidak besar, jadi ujung kecil itu seperti senjata tumpul. Ayo India, teruslah. Geram Gao Feng. 2 pedang besar lainnya dan perisai yang memegang pejuang India, dengan Gao Feng, menyerang tubuh ular kembar berkepala hitam yang berkepala hitam itu. Pertama, melakukan ini mencegah ular kembar berkepala hitam dari menggunakan ekornya untuk menyerang Luo Feng dan pemimpin India. Kedua, mereka juga ingin menyerang ular raksasa ini sekitar 7 inci.
Titik lemah ular adalah 7 inci. Tentu saja 7 inci adalah angka abstrak, intinya adalah menyerang organ vitalnya. Meskipun ular itu percaya diri dalam pertahanannya, ular itu masih tidak ingin membiarkan Gao Feng dan dua lainnya membidik tanda vitalnya. Jadi ular itu menarik ekornya dan membungkusnya, ketika ia mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan Gao Feng dan dua lainnya. Suara mendesing. Perisai di tangan kiri Luo Feng dipengaruhi oleh kekuatan spiritual dan, setelah Luo Feng mengerahkan kekuatan di kakinya, dia dengan intens terbang langsung menuju posisi Kapten Gao Feng. Ketika dia berada di dekat Gao Feng, Luo Feng berbisik, "Kapten, ketika Anda mendekati ular untuk menyerang, gunakan palu Anda dan hantam tepat ke arah kepala kiri ular ini." "Hehe, mengerti." Gao Feng segera mengerti apa yang dimaksud Luo Feng. Gerakan Luo Feng di medan perang aneh dan tak menentu. Dia tidak pernah mendekati ular itu, dia hanya mengandalkan kecepatannya yang menakjubkan untuk melayang di sekitar medan perang. "Ya!" Pemimpin India tiba-tiba berteriak dan wajahnya memerah, darah di tubuhnya memompa sampai batasnya. Untuk sesaat, tubuhnya tampak seperti Arhat Buddha yang legendaris. Staf Bo di tubuhnya dengan cepat dan ganas meningkatkan kecepatan dan, seolah-olah dia membuang nyawanya, dia langsung menuju ke arah ular bergaris hitam berkepala kembar. Kecepatan staf Bo mencapai batasnya dan, dalam sekejap mata, puluhan bayangan berhamburan ke arah ular. Bang! Bang! Dua dari lusinan bayangan menabrak langsung ke kepala kanan ular itu. Kepala kanan ular raksasa tidak bisa membantu tetapi untuk bergetar, seolah-olah itu akan pingsan. Dengan gemuruh, kepala kanan ular itu langsung jatuh ke tanah. His, kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu segera mengeluarkan geraman yang mengerikan dan tubuhnya yang besar dan lembut tiba-tiba bergerak. Ini benar-benar terangkat dan dengan cepat berlari dalam gerakan bergelombang. "Cepat!" Pemimpin India, Kasar Botak, dengan cepat meraung. Gao Feng, yang selalu menempel dekat dengan ular bergaris hitam berkepala kembar, meraung, "Mati!" Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk dengan ganas mengayunkan palu berat di tangannya. Palu yang pekat itu seperti peluru artileri saat itu menghancurkan dengan kejam ke arah kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu segera menghindar. Luo Feng, yang tidak terlalu jauh, melihat ini dan memusatkan semua kekuatan spiritualnya pada palu yang berat, langsung mempercepatnya dengan marin yang besar. Peng! Ular bergaris hitam berkepala kembar langsung menghindar. Tapi meskipun palu berat itu tidak langsung mengenai kepalanya, itu masih mengenai leher. Dengan kekuatan ekstrim Gao Feng dan kekuatan spiritual Luo Feng sebagai dukungan, kekuatan dampak palu ini tidak tertandingi. Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu juga tidak bisa membantu tetapi jatuh ke tanah dengan gerakan pusing. Tetapi tepat ketika ia sadar kembali dan akan mengangkat kepalanya kembali, Luo Feng tersenyum. "Uci!" Pisau hitam langsung keluar dari tanah, menyusuri wajah kepala kiri ular, dan langsung menembak ke kepala. Kepala kiri tidak bangkit lagi. Peu! Staf paduan-paduan dari pemimpin India botak-botak menembak seperti kilat ke arah mata kepala kanan, menghancurkannya, dan kemudian menusuk kepala kanan ular bergaris hitam berkepala kembar. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu sudah kehilangan nyawanya, tetapi tubuh raksasa itu masih berputar tanpa sadar. Gerakannya melambat dan kemudian tidak pernah bergerak lagi. Haha! Pemimpin India tidak bisa menahan tawa. Cantik, Gao Feng juga senang saat dia pergi untuk mengambil palu. Luo Feng juga tersenyum ketika dia pergi untuk mengambil pisau lemparnya. Dari awal hingga akhir, orang India mungkin tidak pernah menyadari bahwa senjata mereka dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Terutama hit terakhir. Hanya sampai kepala ular bergaris hitam berkepala kembar jatuh ke tanah barulah pisau lempar Luo Feng keluar dari tanah untuk menusuk kepalanya. Teman, orang botak itu tersenyum ke arah Luo Feng dan Gao Feng dan memberi salam. Bagus. Kamu tidak begitu buruk juga, Luo Feng tertawa ketika dia berkata. Dia tahu bahwa orang India itu mempertaruhkan hidupnya pada langkah terakhirnya. Bahkan sekarang, wajah kasar botak itu benar-benar memerah dan nadinya masih pecah. Kalian mendapat setengah, kami mendapat setengah. Bicara kasar botak. Luo Feng menunjuk kepala kiri ular itu dan sedikit tersenyum, sisiknya juga setengah-setengah. Kedua belah pihak merasakan kekuatan masing-masing. Apakah pasukan Luo Feng atau pasukan India, keduanya mungkin memiliki senjata panas yang bertujuan dari daerah tersembunyi. Itu, dan kedua belah pihak kuat. Jadi mereka berdua dalam suasana hati yang baik. Luo Feng dan Gao Feng mulai membedah kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar. Dan orang-orang Indian membedah kepala kanan. Luo Feng, pedang itu kejam, bisik Gao Feng.
Luo Feng tertawa ketika dia mengeluarkan pisau lempar hitam dari kepala ular setelah membedahnya. Memang serangan itu yang membunuh kepala kiri. Mendadak, HM, Luo Feng dan Gao Feng dengan cepat berbalik untuk melihat, dan wajah ketiga anggota pasukan India juga berubah saat mereka melihat. 9 pejuang manusia dari tidak terlalu jauh mulai berjalan ke arah mereka, kebanyakan dari mereka berwarna kuning. Ketika 9 orang ini datang dan melihat ular raksasa di depan mereka, mereka langsung menentukan harganya beberapa miliar dolar. Dengan jumlah kekayaan yang begitu besar, beberapa orang akan menunjukkan keserakahan batin mereka. Silakan pergi. Pemimpin kasar dari kelompok India yang botak itu memeras beberapa orang Cina. Siapa yang mengira bahwa kita akan bertemu pasukan taring harimau di sini juga? Kamu betah berlama-lama di sekitar kita. Pandangan Gao Feng mengamati kelompok di depannya. Luo Feng tampak diam-diam. Dari 9 orang di depan mereka, selain ke-6 anggota regu taring harimau, ada seorang veteran tua, kasar kulit putih besar, dan pemuda campuran. Haha, Gao Feng, kalian benar-benar bekerja sama dengan orang India. HM, tapi bagi kalian untuk membunuh ular bergaris hitam berkepala kembar ini, betapa jarangnya, Kapten Regu Taring Harimau tertawa dingin, jika kamu bijak, kamu akan bergegas dan pergi. Jika demikian, pasukan petir kami mungkin menyelamatkan hidup Anda, atau yang lain. HM, jangan salahkan kami. Oh, Senior Liu di sini adalah kapten pasukan petir kami. Tuan Kaalong di sini adalah wakil kapten kami. Senior Liu adalah veteran tua itu, dan Kaalong adalah orang kulit putih. Tatapan Luo Feng dingin. Ini pertama kalinya aku kesini di kota 003, mangsa ini milikku. Kalian bisa pergi, kata pemuda campuran sambil tersenyum. Veteran tua dan kasar putih berdiri di dua sisi pemuda campuran saat mereka memindai kelompok Luo Feng. Siapapun yang berani mencuri mangsa saya, mati! Kata pemimpin kelompok India botak yang kasar. 2 ahli pedang yang memegang orang India di sebelahnya juga menunjukkan niat membunuh mereka. Apakah Anda pikir membunuh ular bergaris hitam berkepala kembar ini mudah? Pertama-tama, monster yang bermutasi dan bernilai ini sudah langka sejak awal, dan pertarungannya juga pahit. Gao Feng juga memegang palu kembarnya dengan tatapan menakutkan. Jika Anda ingin mencurinya, maka datanglah. Luo Feng menginjak kepala ular dan tertawa dingin ketika dia melihat kelompok di depannya. Jika kita dapat membunuh ular bergaris hitam berkepala kembar ini, maka kelompokmu. Oh ya, senapan sniper saudara kita diarahkan tepat ke kelompokmu. Senapan sniper kami juga ditujukan untukmu. Kata salah satu pedang yang memegang pria India dengan dingin. Penembak jitu? Beberapa dari 9 itu tidak bisa tidak mengangkat kepala mereka ke apartemen-apartemen tempat tinggal di sekitarnya, tetapi bahkan bayangan pun tidak dapat terlihat di gedung-gedung yang hancur ini. Tetapi karena mereka tidak bisa melihat mereka, mereka menjadi lebih takut. Pasukan taring harimau jelas, pasukan palu api memiliki Chen Gu sebagai penembak jitu mereka. Dan apakah kelompok India tidak akan membawa penembak jitu profesional mereka juga? Babak 74, Solo. Biasanya, senapan sniper berat hampir tidak bisa mengancam monster, level komandan tingkat rendah. Tetapi monster berbeda dari manusia. Manusia itu kuat, tetapi pertahanan kulit dan otot mereka jauh lebih rendah daripada pertahanan bulu dan sisik monster. Ini juga sebabnya para pejuang manusia harus mengenakan seragam pertempuran. Jika seorang pejuang panglima perang tingkat menengah ditembak, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan menderita luka berat. Namun, senapan sniper jauh lebih tidak mengancam bagi petarung tingkat panglima perang tingkat lanjut, dan untuk wargot. Senapan sniper bahkan tidak bisa mengancam wargot sama sekali. Sepertinya veteran tua dan berute putih melindungi pemuda campuran, jadi dia adalah anggota paling penting dari skuad. Tatapan Luo Feng memindai seluruh pasukan Thunderbolt. Beberapa anggota regu petir diangkat ke arah apartemen tempat tinggal, mencari lokasi penembak jitu. Dan beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Diam. Luo Feng, Gao Feng, orang-orang India, dan pasukan petir semuanya diam sebentar. Liu Senior, Kapten Taring Harimau memandang ke arah veteran yang botak dan acuh tak acuh. Veteran botak ini mengerutkan kening dan menatapnya, dan Kapten Taring Harimau segera tutup mulut. Veteran tua botak itu kemudian berkata pelan ke telinga pemuda campuran, "Tuan muda, karena kamu ingin datang ke sini untuk berlatih, kamu harus bertarung melawan monster secara pribadi." Pemuda campuran memandang veteran dan kemudian menoleh ke kasar putih. Berute putih itu juga sedikit mengangguk. "Baiklah, ayo pergi." Perintah pemuda campuran tanpa daya. Ayahnya telah memperingatkannya dengan serius. Setelah memasuki hutan belantara, ia harus mendengarkan 2 pengawalnya.
Meskipun pemimpin pasukan secara teknis veteran tua, tetapi pemimpin sebenarnya adalah pemuda campuran ini. Dan sekarang setelah pemuda campuran memberi perintah, para anggota regu taring harimau menatap Gao Feng dan Luo Feng dengan tatapan tidak puas. Zhang Zihu bahkan mengutuk pelan, "Anak Luo Feng, kamu beruntung kali ini." Zhang Zihu bahkan tidak berusaha menyembunyikan kebenciannya pada Luo Feng. Selalu jelas bahwa pasukan taring macan dan pasukan palu api tidak berhubungan baik. Dengan sangat cepat, 9 anggota pasukan Thunderbolt pergi. Kota Wan Kedri berukuran sangat besar, dan pasukan petir terus bergerak maju di sektor kecil ini. Panya, saat mereka berjalan di jalan, veteran tua itu mengerutkan kening saat dia berbicara. Liu Senior, Kapten Regu Taring Harimau mendekat dan menurunkan dirinya. Veteran tua bernama Liu berbicara dengan sungguh-sungguh, karena Anda anggota Regu Taring Harimau menerima misi ini, Anda harus tahu bahwa keselamatan Tuan Muda mengambil prioritas di atas segalanya. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu memang harta, tetapi bahkan tidak dekat dengan pentingnya keselamatan Tuan Muda. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda, tidak hanya aku tidak akan bisa melarikan diri, tetapi kalian semua anggota Regu Taring Harimau juga akan mati. Kapten Regu Taring Harimau membeku, dan segera mengangguk, dimengerti. Oke, asal kamu mengerti, kata veteran tua bernama Liu dengan dingin, kita akan segera tiba di toko rantai minuman keras JJ yang hancur. Tuan Muda kemudian akan membunuh monster di daerah itu. Jika kalian ingin mencuri mangsa orang lain, lakukan itu sendiri. Jangan seret Tuan Muda. Saya mengerti. Kapten Regu Taring Harimau menjawab itu, tetapi mengutuk dalam hatinya. Pasukan tempur mana di sekitar kota 003 yang lemah? Jika bukan karena 2 panglima perang tingkat tinggi, veteran tua bernama Liu dan orang kulit putih, pasukan Taring Harimau bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mencuri mangsa. Kapten Taring Harimau itu sedikit mengangguk, aku mengerti. Pasukan Palu Api berani memasuki kota 003, jadi saya mengerti bahwa keterampilan mereka telah meningkat. Anak ini memang memiliki potensi yang mengejutkan. Kapten Taring Harimau berkata dengan rendah, meninggalkan musuh kita seperti itu hanya akan membuat ancaman mereka kepada kita semakin besar. Karena kita bertemu mereka di hutan belantara kali ini, bagus, aku akan memikirkan cara dalam beberapa hari ini untuk membunuh mereka secara langsung. Atau yang lain. Saya akan menghabiskan sejumlah uang dan meminta senior Liu dan senior lainnya untuk membantu. Di atas rumput apartemen tempat tinggal yang dipenuhi aroma darah, Luo Feng, Gao Feng, dan ketiga orang India itu membedah ular raksasa itu. Mereka tidak hanya mengeluarkan kantong racun, tetapi mereka juga mengeluarkan benda-benda seperti kandung kemih. Tentu saja, mereka harus mengulitinya. Kulit ular kembar berkepala hitam berkepala 2 ini cukup berharga. Setengah. Kelompok India dan kelompok Luo Feng dengan cepat membelah materi dalam jumlah besar. Tidak peduli ketangguhan atau kekerasan, skala ular ini luar biasa, Gao Feng tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan ketika dia menyentuh timbangan ini jelas merupakan bahan penting untuk produksi seragam pertempuran. Penemuan paling penting oleh manusia, Keluo Alloy, terutama dibuat dari semua jenis material monster. Tentu saja, itu adalah logam, emas biru, yang ditemukan di bulan yang akhirnya membuat paduan Keluo. Paduan Keluo memungkinkan para pejuang manusia untuk mengenakan seragam pertempuran dengan pertahanan yang sangat tinggi dan pisau yang tidak tertandingi dalam ketajaman. Bahkan beberapa senjata yang dipanaskan mendapatkan peningkatan besar dalam kekuatan. Bekerja sama, bagus. Pemimpin India, orang botak, meremas beberapa orang Cina saat dia menyapa Luo Feng dan Gao Feng. Haha, bagus, Gao Feng juga tertawa. Luo Feng dan Gao Feng sama-sama membawa tas besar mereka dan menuju ke atas. Sisik ular itu tampaknya memiliki area yang luas, tetapi sebenarnya sangat tipis. Setengah dari sisik ular yang ditumpuk bersama bahkan tidak bisa mengisi satu tas. Dan tas-tas tempur sudah memiliki elastisitas yang luar biasa. Dengan mekanisme tas, Anda dapat menyesuaikan ukuran tas. Paling besar, Anda bisa menjadikannya sebesar pria biasa. Namun, ukuran itu tidak diperlukan untuk skala ini. Mereka dengan cepat tiba di lantai 12 gedung tempat tinggal. Tepat ketika mereka masuk, mereka disambut dengan bersorak. Sambutan hangat, teriak Wei Tai dengan sengaja. Selamat datang kembali, Kapten dan Luo Feng, dari pertempuranmu, kata Chen Gu dengan sengaja. Tentu saja mereka senang. Karena Luo Feng dan Gao Feng kembali dengan sukses, mereka akan mendapatkan sedikit uang juga. Gao Feng tidak memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, kalian melihat anggota Regu Taring Harimau kan? Kami melihat mereka, wajah Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing segera tenggelam. Chen Gu bahkan menggertakkan giginya, aku bahkan ingin menembak mereka sebagai pembalasan atas sang tua.
Dari seluruh pasukan, Chen Gu jelas yang paling dekat dengan Shangke, karena mereka berdua berasal dari sektor Mingyu. Bersama-sama sepanjang masa yang mengancam jiwa, bersama saat mereka pulang. Bertahun-tahun, mereka bahkan lebih dekat daripada saudara. Tapi Chen Gu tahu dia tidak bisa menembak balik mereka. Bahkan jika dia bisa membunuh seseorang, pasukan petir pasti akan segera mengambil tindakan. Pada saat itu, tidak ada jalan untuk kembali. Chen Gu, di mana regu taring harimau sekarang? Tanya Luo Feng. Kami telah mengawasi mereka sepanjang waktu. Di jendela utara, Wei Qing memegang teropongnya ketika dia melihat ke bawah. Kelompok itu baru saja keluar dari sektor kota impian dan berjalan ke timur di sepanjang jalan itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng dan yang lainnya segera pergi. Luo Feng pertama-tama mengambil teropong dan melihat ke bawah. Memang, 9 anggota regu petir berjalan di sepanjang jalan beberapa mil jauhnya. Syukurlah, Luo Feng dan yang lainnya memilih sebuah bangunan perumahan yang bagus, sebuah bangunan tinggi yang paling jauh di utara di sektor mereka. Di depan bangunan tempat tinggal mereka menuju sektor utara hanya beberapa bangunan pendek, sehingga mereka dapat dengan bebas melihat ke arah daerah utara. Kapten, Saudara Chen, berbicara Luo Feng. HM? Anggota regu palu api semua melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan giginya mengepal, aku tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan pada Saudara Zhang. Aku bersumpah lama sekali, begitu aku bertemu dengan sampah pasukan taring harimau di hutan belantara, aku akan menghancurkan mereka. Luo Feng, apa maksudmu? Kata Gao Feng dengan nada terkejut. Aku akan pergi mengejar mereka secara diam-diam dan menemukan kesempatan untuk membunuh semua anggota regu taring harimau. Karena mereka siap membunuh kita semua, tentu saja kita harus menyerang terlebih dahulu. Luo Feng tidak akan pernah melupakan 2 peluru senapan sniper. Salah satu dari mereka nyaris berkelit berkat kekuatan rohaninya. Tapi yang satu lagi cacat, Zhang. Luo Feng, aku akan pergi denganmu. Kita harus membalas Saudara Zhang, kata Chen Gu dengan gigi terkatup. Saudara Chen, pergi sendiri adalah yang terbaik untukku, Luo Feng berkata dengan nada rendah. Dengan kekuatan spiritualku, aku dapat melarikan diri bahkan dari Wargod hanya dengan terbang. Inilah sebabnya mengapa para pembaca semangat mengerikan. Bahkan jika seorang pejuang Wargod adalah puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari mereka, bahkan pembaca roh yang lemah pun bisa terbang. Selain pembaca roh, hanya eksistensi yang melampaui level Wargod yang bisa terbang. Chen Gu, Luo Feng benar. Anda hanya akan menjadi beban, perintah Gao Feng. Chen Gu menggertakkan giginya. Kapten mengatakannya dengan cara yang buruk, tetapi dia tahu kapten mengatakannya untuk kebaikannya sendiri. Dan jika kita ingin menghancurkan pasukan taring harimau, maka tidakkah mereka akan mencoba menghancurkan kita juga? Kata Gao Feng, sejak skema mereka dari terakhir kali, tentu saja mereka tidak ingin kita hidup. Namun, mereka hanya belum bertemu kami di hutan belantara. Sekarang setelah mereka bertemu kami, mereka pasti akan mengambil tindakan. Semua orang di sana terkejut. Memang, dengan cara regu taring harimau menangani banyak hal, mereka pasti akan melakukan sesuatu seperti ini. Lagi pula kita sudah membunuh cukup banyak monster dan tas kita hampir penuh. Anggota skuad yang lain pertama-tama akan kembali ke markas Rasupling, kata Gao Feng, dan kemudian memandang ke arah Luo Feng. Luo Feng, kau pembaca semangat. Tidak ada yang tahu berapa kali Anda lebih baik melarikan diri daripada kami, tetapi Anda masih harus berhati-hati dan tidak mengecewakan Anda. Luo Feng mengangguk. Ketika mereka berbicara, para anggota mengambil teropong mereka dan mengamati kemana arah pasukan Thunderbolt. Mereka memasuki toko rantai minuman keras JJ, kata Chen Gu dengan gembira, sepertinya itu akan menjadi basis sementara mereka. Jangan menunda, mari kita pergi sekarang, kata Gao Feng dengan jelas. Luo Feng juga berdiri dan melihat kapten dan yang lainnya pergi. Ini sudah menjadi perbatasan kota, jadi Luo Feng melihat kapten dan yang lainnya pergi hanya dalam 2 atau 3 mil di jalan raya. Setelah meninggalkan bagian kota 003, nyaris tidak ada monster. Akan aneh jika sesuatu terjadi pada regu palu api di jalan raya dengan kekuatan mereka saat ini. Luo Feng, hati-hati, Gao Feng dan anggota regu palu api lainnya memandang ke arah Luo Feng. Kali ini, Luo Feng akan mengambil tugas regu palu api sendirian. Kapten, jangan khawatir, tidak ada anggota regu taring harimau yang bisa keluar hidup-hidup. Tertawa Luo Feng, dan kemudian dia menjadi bayangan dan menghilang ke kejauhan dan menuju kota yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang jauh dari kota. Babak 75, tidak bisa menunggu lagi. Kadang-kadang, Luo Feng akan berlari, dan kadang-kadang, Luo Feng tiba-tiba bersembunyi di balik dinding, menunggu monster lapar lewat.
Hanya sampai mereka lulus, Luo Feng mulai bergerak maju lagi. Dengan kekuatan spiritualnya memindai daerah itu, Luo Feng dapat dengan benar menentukan apakah ada bahaya di depan. Rumah ini kalau begitu. Seperti bola meriam, Luo Feng langsung terbang ke jendela lantai 3 dari villa 3 lantai. Karena tidak ada yang tinggal di sini selama puluhan tahun, ruangan itu lama penuh debu. Namun, beberapa peralatan rumah tangga elektronik dapat dilihat hanya dengan melihatnya. Hanya saja kebanyakan dari mereka sudah terpecah belah dan pecah. Luo Feng dengan cepat membalik kasur Siemens, karena sisi yang berlawanan jauh lebih bersih. Setelah sedikit membersihkan, dia bisa tidur di situ. Setelah meletakkan tasnya, Luo Feng mengeluarkan teropongnya dan pergi ke jendela utara. Jendela itu memiliki banyak debu di atasnya, membuat jendela yang dulu transparan tampak seperti jendela hitam. Setelah membuka jendela di tengah jalan, Luo Feng mengambil teropongnya dan melihat ke arah utara. Posisinya saat ini berada di sektor dalam kota impian Wanke. Dari sini, dia dapat dengan jelas melihat toko rantai minuman keras JJ Utara. Dia juga bisa melihat jalan di depan toko minuman keras. Karena hanya ada perbedaan 2 mil antara jalan dan vilanya, dengan penglihatan Luo Feng, ia bahkan tidak perlu teropong untuk melihat apa yang terjadi di jalan. Tetapi dengan teropong, dia bisa melihat lebih jelas. JJ, Luo Feng berdiri di depan jendela dan menyaksikan dengan diam-diam. 5 menit kemudian. Luo Feng menunjukkan wajah bahagia. Awalnya bangunan itu. Melalui teropong, Luo Feng dapat melihat 2 orang berdiri di atap toko berlantai 6 yang berjarak 5 mil. Mereka berdua saat ini memegang teropong, dan keduanya adalah Zhang Zehu dan seorang penembak bernama Li Xiao. Aku harus menunggu kesempatanku, Luo Feng meletakkan teropongnya dan memulai hari pengamatannya. Pada saat ini, di dalam toko rantai minuman keras JJ. Kapten Taring Harimau berkata dengan dingin, "Harimau, Xiao, kalian berdua melihat lebih dekat. Kita harus mencari tahu di mana regu palu api bersembunyi. Karena Chen Gu dari tim mereka harus menggunakan senapan snipernya, maka mereka harus berada di lokasi yang tinggi. Jadi kalian melihat ke tingkat yang lebih tinggi dari gedung-gedung tinggi dan mencarinya." Ya, Kapten, Zhang Zehu dan Xiao berdiri di atap dan, melalui teropong mereka, terus mencari gedung-gedung tinggi di kota impian Wanke. "Panya, informasi yang kamu ceritakan tentang regu palu api itu benar, kan?" Veteran tua itu, yang rambutnya beruban, mengerutkan kening. Sang Kapten Taring Harimau mengikuti, jelas tidak ada masalah. Informasi untuk 6 orang ini sangat akurat. Hanya info Luo Feng ini yang berubah. Dia dibina oleh Dojo Limits dan sangat berbakat. Kekuatannya telah mencapai tingkat Panglima Perang Pemula. Baik. Veteran tua bernama Liu sedikit mengangguk, "Jika demikian, Panya, temui saya setelah Anda menemukan posisi regu palu api." "Oke," jawab Kapten Taring Harimau sambil tersenyum. Sayangnya, regu Taring Harimau bahkan tidak bisa menemukan bayangan regu api palu. Fajar hari berikutnya. Tuan Muda, sesuai rencana, tujuan Tuan Muda saat fajar hari ini adalah monster komandan tingkat rendah itu. Monster itu memiliki kekuatan tinggi tetapi kecepatannya rendah. Pada saat itu, Kalong dan saya tidak akan membantu, tersenyum veteran Liu. Pemuda campuran itu tertawa, "Oke, kau dan Kalong menonton di samping. Saya akan mengurusnya sendiri." Brute putih itu juga tersenyum. "Panya," veteran tua bernama Liu menoleh dan memerintahkan, 2 anggota regu Taring Harimau yang berjaga malam bisa beristirahat hari ini, sisa anggota akan ikut bersama kami. "Dipahami, Kapten Taring Harimau," Panya tersenyum. Sampai sekarang, regu Taring Harimau terdiri dari 2 panglima perang tingkat menengah dan 4 pemula. Kepala Baja, Dong. "Kalian berdua berjaga semalam, jadi istirahatlah di sini hari ini," perintah Panya. Melindungi Tuan Muda itu adalah prioritas pertama mereka, jadi tentu saja, anggota yang mereka tinggalkan adalah yang terlemah. Dan tentu saja, keduanya dipilih dari 4 panglima perang pemula. Hari ini Kepala Baja dan Dong. Besok akan jadi Harimau dan Xiao. Bergantian. Dimengerti, Brute botak dan Dong, yang sedang membersihkan senjatanya, tersenyum. "Ayo pergi," perintah veteran tua bernama Liu. Pemuda campuran, veteran tua bernama Liu, Brute putih, dan 4 anggota regu Taring Harimau. Mereka bertuju meninggalkan toko minuman keras, meninggalkan Brute botak dan Dong di kamar yang luas. Sialan, memiliki ayah yang kuat adalah hal yang luar biasa, si botak tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan, untuk mendapatkan pengalaman dengan bertarung melawan monster, 2 panglima perang tingkat lanjut dapat dipanggil sebagai pengawal. Bahkan seluruh pasukan kita ada di sini untuk melindunginya. Ketika saya datang ke sini di hutan belantara tahun lalu, saya harus membawa semua yang saya miliki dengan hidup saya di telepon.
Dong tertawa, bagaimana kita bisa membandingkan dengannya? Apakah Anda tidak mendengarnya? Liu senior itu atau apapun. Dia bahkan mengatakan dengan nada kepala pelayan, tujuan Tuan Muda untuk hari ini adalah monster komandan tingkat rendah yang berkuasa tinggi dan kecepatan rendah. Dia bahkan memiliki sesi pelatihan yang dijadwalkan. Monster mana yang harus dibunuh terlebih dahulu dan monster mana yang akan dibunuh selanjutnya. Di tempat berbahaya seperti hutan belantara. Kapan petarung memiliki kesempatan untuk memutuskan sesuatu? Jika kamu menemukan monster yang kuat, bisakah kamu langsung berteriak, "Aku tidak melawan monster ini"? Jika kamu tidak bertarung, maka monster itu akan mengejarmu dan memaksamu untuk bertindak. Tapi Tuan Muda itu berbeda. Jika mereka menemukan monster yang kuat, maka Liu senior itu bisa mengurusnya. Mereka terutama akan menunggu monster komandan level rendah untuk Tuan Muda mereka latih, tawa pria botak sambil menggelengkan kepalanya. Luo Feng, yang bangun pagi-pagi dan sudah jongkok menunggu, dengan cepat melihat 7 anggota regu petir berjalan keluar dari toko minuman keras. 7? Bukankah totalnya ada 9? Luo Feng segera berpikir, lalu 2 lainnya pasti masih berada di dalam toko minuman keras. Luo Feng mengerti kekuatannya dengan baik. Terhadap panglima perang tingkat menengah, dia pasti bisa menyapu lantai dengan mereka. Namun, sulit untuk mengatakan tentang apa yang akan terjadi jika dia bertarung melawan panglima perang tingkat lanjut. Misalnya, dia mungkin bisa langsung membunuh lawannya jika dia menyerang mereka secara mengejutkan, tetapi jika itu gagal, maka akan ada masalah. Karena dalam pertarungan frontal, panglima perang tingkat lanjut dapat segera menghindar dari peluru senapan sniper. Kecepatan reaksi panglima perang tingkat lanjut jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dari 9 anggota regu petir, yang kasar putih dan veteran tua bernama Liu kemungkinan besar panglima perang tingkat lanjut. Atau kalau tidak mereka tidak akan begitu sombong dan telah mencoba mencuri mayat ular kepala kembar berkepala hitam. Katakan saja aku pergi sendiri dan menghadapi ke-9 dari mereka. Dengan serangan mendadak dan keberuntungan, saya mungkin bisa berhasil. Namun, hanya 1 dari mereka yang harus menyebarkan berita bahwa saya adalah pembunuh ke dunia melalui jam komunikasi mereka dan, begitu itu terjadi, saya akan berada dalam masalah besar. Luo Feng mengerti bahwa, dari veteran tua bernama Liu dan sikap kasar putih terhadap pemuda campuran dan bagaimana mereka memanggilnya, Tuan Muda. Latar belakang pemuda campuran itu sangat mengerikan. Karena orang itu bisa mendapatkan 2 panglima perang tingkat lanjut sebagai pengawal, maka orang besar di belakang pemuda campuran itu setidaknya adalah Wargot. Atau mungkin bahkan posisi lebih tinggi dari Wargot. Saat ini, hanya ada 2 orang di toko minuman keras, haruskah aku membunuh mereka? Luo Feng ragu-ragu, dan kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku tidak bisa membunuh mereka. Jika saya membunuh keduanya, maka 7 lainnya akan berjaga-jaga. Jika demikian, maka akan jauh lebih sulit untuk membunuh Kapten Taring Harimau dan Sang Zehu. Aku tidak percaya bahwa kesempatanku tidak akan datang. Hari demi hari berlalu, dan regu petir tidak pernah menemukan regu palu api. Dan Luo Feng tidak pernah menemukan peluang bagus untuk menyerang. Setiap kali regu petir meninggalkan toko minuman keras, hanya 2 orang yang berjaga malam tetap. Pertama Kepala Baja dan Dong, lalu Tiger dan Xiao. Dan mereka bergiliran. Luo Feng menunggu selama 9 hari penuh. Mereka terlalu sistematis. Luo Feng memiliki wajah pahit di, regu petir ini hanya skuad pengasuh Tuan Muda. Luo Feng tidak hanya menonton toko minuman keras, tetapi dia juga menyaksikan 7 orang yang keluar untuk berburu beberapa hari terakhir. Dia mencoba untuk melihat apakah dia dapat menemukan momen di mana regu taring harimau dipisahkan dari veteran tua bernama Liu dan orang kulit putih. Tapi, tidak ada satu momen pun yang ditemukan. Pasukan petir selalu melindungi pemuda campuran itu dan tidak pernah menyimpang terlalu jauh, memberi Luo Feng kesempatan sama sekali. Hari ke-10. Jika aku terus menunggu seperti ini, maka aku mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan pada saat mereka mulai kembali ke kota markas. Saya tidak sabar lagi. Luo Feng menggertakkan giginya dan cahaya dingin melintas di matanya. Hari ini adalah hari ke-10, jadi itu pasti Sang Zehu dan penembak Li Xiao yang menjaga toko minuman keras. Sang Zehu, HMPH, aku akan hancurkan kalian berdua hari ini. Di toko rantai minuman keras JJ. Harimau, Xiao, kalian berdua belum tidur sepanjang malam jadi istirahatlah sekarang, kata Kapten Taring Harimau dan dia tersenyum. Dimengerti, Kapten. Zhang Zihu dan Li Xiao keduanya tersenyum saat mereka menjawab. Ayo pergi. Dengan perintah dari veteran tua bernama Liu, regu taring harimau dan yang lainnya mengikutinya. Sebanyak 7 orang meninggalkan toko minuman keras.
Dan Luo Feng, yang melihat bahwa 7 orang telah meninggalkan toko, diam-diam meninggalkan tempatnya sendiri dan menyusuri jalan lain menuju toko minuman keras. Babak 76, Zhang Zehu, mati. Fajar musim dingin cukup dingin, dan beberapa mayat monster di tanah membeku. Luo Feng perlahan berjalan di jalan ini, dan ada 2 kucing bayangan menikmati pesta daging babi hutan. Namun, tepat ketika mereka menyadari seseorang datang, mereka dengan cepat bersembunyi. Monster juga memiliki kecerdasan. Di kota 003, semua manusia yang ikut campur di sini sangat kuat, jadi 1 atau 2 monster tingkat prajurit tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Kedua kucing bayangan itu mungkin pergi untuk memanggil kucing bayangan lainnya. Luo Feng dengan cepat melewati jalan dan terus maju, berputar-putar dengan sengaja untuk menghabiskan waktu. Dia perlahan bergerak maju, dan membutuhkan sekitar setengah jam untuk tiba di pintu utara toko minuman keras. Pintu ke toko minuman keras sangat kotor, dan ada beberapa darah berwarna hitam yang bahkan hujan tidak bisa tersapu tanah. Luo Feng berdiri sendirian di sana. Sudah setengah jam sudah, jadi 7 anggota Regu Thunderbolt mungkin sudah berjalan jauh sekarang. Luo Feng memandang pintu di depannya yang telah lama rusak, dan segera memfokuskan kekuatan spiritualnya ke ban lengannya, perisai di punggungnya, dan bilahnya. Kekuatan kuat ini membuat tubuh Luo Feng sangat ringan, setiap langkahnya menjadi ringan. Di atas, dia berjalan menyusuri tangga langkah demi langkah tanpa membuat suara sedikit pun. Luo Feng sangat berhati-hati, tetapi tepat ketika dia mencapai lantai 3, dengan pandangan sekilas, dia melihat ada seekor harimau mastif besar yang perlahan bergerak maju. Harimau mastif itu juga langsung menemukan pejuang manusia ini, Luo Feng. Keduanya praktis memperhatikan satu sama lain pada saat yang sama, dan Luo Feng sangat takut sehingga dia langsung berkeringat dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 bayangan hitam pada dasarnya langsung melintasi monster harimau mastif, dan kepalanya yang raksasa jatuh sebelum bahkan sempat mengaum. Kedua pisau lempar itu berputar-putar dan mendarat di kantong terluar celananya. View, tidak masalah, Luo Feng merasa lega, untungnya monster ini tidak ingat untuk mengaum. Jika itu menarik perhatian Zhang Zehu dan Li Xiao, maka akan ada beberapa masalah. Meskipun membunuh Zhang Zehu dan Li Xiao semudah membunuh ayam. Tetapi jika Zhang Zehu dan Li Xiao berhati-hati, maka mereka mungkin dapat menghubungi anggota Regu Thunderbolt lainnya tepat sebelum mereka mati. Begitu anggota Regu Petir lainnya tahu bahwa ada seorang pejuang manusia yang menargetkan mereka, maka tindakan Luo Feng selanjutnya adalah puluhan hingga ratusan kali lebih sulit untuk dilakukan. Lantai 6. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan senyum ketika dia mencapai lantai 6, untungnya dia hanya menemukan 1 monster dalam perjalanan ke lantai 6. Pasukan petir mungkin dengan cepat memindai bangunan itu pertama kali mereka datang ke sini, dan monster harimau mastif itu mungkin baru saja memasuki toko minuman keras belum lama ini. Di lorong lantai 6, Luo Feng perlahan bergerak maju. Di ruangan dengan jendela mengarah ke selatan, jendela ke-8 dari timur ke barat. Luo Feng tidak bisa memastikan ke kamar mana jendela ke-8 ini berhubungan. Ini mungkin salah satu dari 3 atau 4 kamar ini. Luo Feng menahan napas dan tubuh cahayanya tidak bersuara. Dia berjalan ke salah satu kamar dan berhenti, lalu meletakkan telinganya di dekat dinding dan mendengarkan dengan cermat. Memang, dia sedikit bisa mendengar beberapa suara mengobrol, yang membuat Luo Feng menentukan bahwa mereka berdua ada di ruangan itu. Dia kemudian diam-diam berjalan di luar ruangan. Seharusnya kamar ini, Luo Feng mengamati situasi ruangan dengan kekuatan spiritualnya. Mereka hanya mengobrol di sana. Luo Feng tertawa. Di dalam kamar, Zhang Zehu saat ini duduk di sofa yang rusak, sementara Li Xiao sedang membersihkan senapan mesin di tangannya. Keduanya mengobrol dengan acuh tak acuh. Pasukan palu api itu pasti tidak punya nyali. Terakhir kali mereka bertemu kami, mereka langsung berlari kembali ke pangkalan penyedia. Tidak heran kami tidak dapat menemukan mereka, tidak peduli berapa lama kami mencari, kata Zhang Zehu menghina. Li Xiao tertawa dengan dingin, mereka dapat melarikan diri untuk saat ini, tetapi tidak selamanya. Karena kita adalah musuh sekarang, mereka pasti mati. Zhang Zehu mencibir, mereka pikir mereka bisa melawan kita hanya dengan mereka? HM? Wajah Zhang Zehu sedikit berubah, dan wajah Li Xiao juga sedikit berubah. Aku merasa ada sesuatu sekarang, Zhang Zehu memandang ke arah Li Xiao. Li Xiao juga mengerutkan kening ketika dia berkata, saya juga merasakan sesuatu. Karena pejuang selalu berada di perbatasan hidup dan mati, mereka akan memiliki perasaan di hati mereka ketika mereka menghadapi bahaya. Dan mereka memiliki perasaan yang jelas karena Luo Feng memindai ruangan dengan kekuatan spiritualnya.
Ketika kekuatan spiritual ini menyebar, orang-orang biasa kesulitan melihatnya, tetapi para pejuang yang kuat masih akan merasakannya. Mungkinkah ada monster di luar? Kata Zhang Zehu pelan. Mungkin, Li Xiao mengangguk, meskipun kami membersihkan semua monster di seluruh toko minuman keras ketika kami pertama kali datang, masih ada beberapa gerombolan monster yang baru saja memasuki toko. Kak! Li Xiao memegang senapan mesinnya sementara Zhang Zehu memegang parangnya. Keduanya berdiri dan menuju pintu. Setelah beberapa lusin tahun korosi, kunci pintu-pintu ini sudah lama rusak. Dengan tarikan ringan dari Zhang Zehu, pintu mudah dibuka. Dan di luar pintu itu bukan bayangan manusia atau bayangan monster. Tidak banyak suara, Zhang Zehu dan Li Xiao bertukar pandang. Zhang Zehu kemudian menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mulai keluar dari ruangan. Lalu, suara mendesing. Suara mendesing. Dua lampu hitam yang menyeramkan langsung muncul di depan Zhang Zehu dan Li Xiao. Salah satu yang menakutkan, lampu hitam langsung melintasi lengan kiri Zhang Zehu dan langsung memotong lengan kirinya. Setelah memotong lengannya, tanpa memperlambat, itu langsung menarik leher penembak Li Xiao, menyebabkan kepala Li Xiao terbang. Dan menakutkan, cahaya hitam langsung melintasi tenggorokan Zhang Zehu. Puci! Puci! Darah segar mengalir keluar. Mata Zhang Zehu terbuka lebar, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Kedua lampu hitam ini terlalu cepat. Mungkin hanya ada 1 atau 2 meter antara Zhang Zehu dan lampu hitam, dan Li Xiao hanya berjarak 3 atau 4 meter darinya. Dalam jarak sesingkat itu, melawan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada peluru yang ditembakkan dari senapan sniper, bagaimana mereka bisa menghindar? Mungkin Panglima Perang tingkat lanjut akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup tetapi, bagi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan terkecil. Zhang Zehu ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia ingin menekan jam tangan komunikasi taktisnya, tetapi lengan kirinya sudah terputus dan jam tangan komunikasi taktis itu berada di tanah. Aku akan mati? Bagaimana saya bisa mati? Zhang Zehu meraih tenggorokannya dengan tangan kanannya. Ketika darah segar mengalir deras keluar dari tenggorokannya, dia bisa dengan jelas merasakan hidupnya perlahan memudar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ini terjadi? Mendadak, sebuah bayangan muncul di pintu, mengenakan seragam tempur pejuang, sepatu bot campuran, dan memiliki perisai dan pisau di punggungnya. Kedua matanya dengan dingin menatapnya. Mata Zhang Zehu langsung menjadi bulat saat dia menatap, karena dia tidak percaya pejuang mana yang ada di depannya. Luo Feng. Itu sebenarnya Luo Feng. Sebenarnya pemula itu Luo Feng yang tidak ia anggap serius sama sekali. Kamu duluan, anggota regu taring harimau lainnya akan segera bergabung denganmu, suara Luo Feng berdering. Mulut Zhang Zehu terbuka lebar, tetapi dengan celah tenggorokannya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan saat Zhang Zehu merasakan visinya mulai memudar, kedua lampu hitam yang menakutkan itu kembali ke Luo Feng dan melayang di depannya. Jelas, mereka dua pisau lempar. Dua pisau lempar hanya melayang-layang seperti ini, dan kemudian mendarat di dalam saku paha Luo Feng. Mata Zhang Zehu terbuka lebar seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya membeku dan langsung, tanpa kehidupan jatuh ke tanah. Sebelum meninggal, dia akhirnya menyadari rahasia terbesar Luo Feng. Luo Feng sebenarnya adalah pembaca semangat. Sebelum meninggal, Zhang Zehu melihat masa depan yang suram, mengerikan dari semua anggota regu taring harimau. Diam! Hanya suara, drip, dari darah yang mengenai tanah berdering di seluruh ruangan, tidak ada suara lain. Kedua mayat itu hanya berbaring di sana, dan Luo Feng diam-diam berdiri di sana saat dia melihat. Zhang Zehu, Luo Feng menundukkan kepalanya saat dia melihat orang di depannya. Sejak awal, Zhang Zehu mengira dia adalah seorang veteran berpengalaman sementara Luo Feng hanya pemula. Jadi itu sebabnya dia tidak menundukkan kepalanya sama sekali ketika mereka membahas tentang kasus Zhang Haobai. Dan saat itulah kekuatan spiritual Luo Feng terbangun. Argumen itu hanya kasus kecil. Jika Anda menginginkan alasan, maka salahkan waktu di mana regu taring harimau berusaha membunuh semua orang di regu palu api. Untungnya, Luo Feng berhasil menyelamatkan semua orang pada akhirnya, tetapi meskipun demikian, Zhang Ke masih kehilangan lengannya. Karena itu, regu palu api mengepalkan gigi mereka saat mereka bersumpah untuk membalas dendam. Pasukan taring harimau juga takut bahwa musuh akan tumbuh kuat, jadi mereka mencoba menghancurkan mereka sepenuhnya. Kedua regu tidak akan beristirahat sampai satu sisi mati.
Dengan kematian Zhang Zehu dan Li Xiao, masih ada 4 anggota dari 6 anggota pasukan taring harimau. Luo Feng berdiri di pintu ketika dia berpikir sendiri. Begitu mereka kembali ke sini dan menyadari bahwa keduanya telah terbunuh, mereka pasti akan berhati-hati dan memikirkan berbagai kemungkinan. Lalu, aku harus menghiasi adegan ini dan menipu mereka. Terserah langit apakah ini bekerja atau tidak. Bab 77, membuat keributan. Luo Feng dengan cepat bergegas menuruni tangga, dari lantai 6 ke lantai 1, ke pintu masuk toko minuman keras. Luo Feng melihat sekeliling. Tidak ada banyak paket monster besar di dekatnya, betapa menyebalkannya. Luo Feng mengerutkan kening ketika dia bisa melihat beberapa monster di sekitar hanya dengan pandangan sekilas, tetapi tidak ada cukup monster. Untuk rencananya, ia ingin menipu 7 anggota Regu Thunderbolt lainnya untuk berpikir bahwa Zhang Zehu dan Li Xiao dibunuh oleh monster. Setelah itu, Luo Feng berlari di sepanjang gang menuju area luar. Setelah meninggalkan gang, dengan pandangan sekilas, dia melihat gerombolan babi hutan bertanduk besar. Setidaknya ada 100 dari mereka. Jika seorang pejuang biasa melihat ini, mereka mungkin bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri, tetapi Luo Feng tersenyum. Itu akan menjadi mereka. Luo Feng dengan cepat mendekati mereka. Bagaimana? Cukup beberapa babi hutan bertanduk menatap pejuang manusia ini. Satu raungan marah dibawa dari gerombolan, yang berasal dari pemimpin gerombolan babi hutan bertanduk ini. Tiba-tiba, semua babi hutan bertanduk menyebar dan dengan gila berlari menuju Luo Feng. Dalam sekejap, seluruh jalan mulai bergemuruh. Rumbeli gerombolan babi hutan bertanduk datang bergegas. Aku akan membunuh 1 atau 2 monster terlebih dahulu untuk membuat mereka membenciku lebih dulu. Saya tidak tahu akan mudah untuk membuat mereka mengejar saya. Luo Feng berbalik dan mulai melarikan diri. Dia cepat menuju gang dan mulai berlari di sana. Rumble. Gang itu cukup lebar, jadi 2 babi hutan bertanduk bisa berlari di sisinya. Luo Feng berlari cepat ke depan sementara gerombolan babi bertanduk itu dengan gila mengejar dari belakang. Uci! Uci! 2 lampu hitam menakutkan terbang melingkar dan kembali ke Luo Feng. 2 babi hutan bertanduk di depan gerombolan itu langsung mati, dan babi hutan bertanduk lain di belakang mereka juga memiliki luka raksasa. Pada saat ini, lolongan babi hutan bertanduk yang marah menjadi lebih keras, menunjukkan bahwa mereka jelas lebih marah. Semakin marah semakin baik. Luo Feng, seperti kilat, naik tangga melewati pintu belakang toko minuman keras. Rumble. Babi bertanduk dengan gila terbang menaiki tangga satu persatu. Kualitas beton yang membentuk tangga cukup baik, bahkan setelah belasan tahun, itu masih bisa mendukung jalannya babi bertanduk. Luo Feng dengan sengaja berlari di depan gerombolan sekitar 10 meter dan bergegas ke tujuannya, lantai ke-6. Setelah tiba di lantai 6, di bawah pengaruh kekuatan spiritual Luo Feng, parang Zhang Zehu dan senapan mesin Li Xiao mulai melayang. Senapan mesin itu bahkan diseret sepanjang rantai peluru yang panjang dan panjang dengannya. Senapan mesin melayang di depan Luo Feng, dan begitu pula parang. Bagaimana, monster, seperti banjir, bergegas ke lantai 6. Masing-masing dari mereka pergi menyusuri lorong saat mereka dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Luo Feng. Datang kepadaku. Luo Feng mencibir dan cahaya gila muncul di matanya. Kekuatan spiritualnya menarik pelatuknya, dan laras besar senapan mesin mulai meraung ketika ia menembakkan peluru satu persatu. Kekuatan serangan masing-masing babi itu tidak masuk akal, jadi meskipun peluru-peluru itu dengan tajam menembak ke babi hutan bertanduk, mereka tidak bisa membuat mereka berhenti. Uci! Uci! Parang mengambang mulai menari-nari gila-gilaan, menggambar di tenggorokan babi bertanduk satu demi satu. Tubuh babi hutan yang kehilangan kendali mulai membanting ke dinding. Rumble, dinding mulai membelah setelah ditabrak berkali-kali. Dengan kekuatan baik senapan mesin dan parang, puluhan babi bertanduk terbunuh dalam napas. Lorong dipenuhi mayat. Haul, raungan marah datang. Seekor babi hutan bertanduk besar dengan bintik-bintik hitam dan bulu perak bersinar muncul. Namun, parang dan senapan mesin sudah jatuh di samping 2 mayat di ruangan itu, dan Luo Feng sendiri telah lama melompat keluar dari jendela utara. Suara mendesing. Luo Feng menembak jatuh jendela seperti kilat dan, menggunakan kekuatan spiritualnya pada kedua penjaga lengannya, menciptakan kekuatan yang mengangkat yang memperlambatnya. Luo Feng dengan mudah mendarat di atap gedung berlantai 2, berlari cepat ke gang, dan dengan cepat menghilang. Bagaimana? Gerombolan babi hutan bertanduk, yang kehilangan beberapa lusin monster, dengan marah menabrak bagian dalam toko minuman keras ketika mereka mencoba menemukan pejuang manusia terkutuk itu. Mereka tidak menemukan pejuang manusia itu, tetapi mereka menemukan 2 mayat pejuang manusia baru.
Babi hutan bertanduk ini kemudian segera mengunyah daging mayat-mayat ini. Bagi babi hutan bertanduk, daging manusia memang lezat. Bahkan lebih banyak babi bertanduk pergi untuk mayat babi bertanduk mati. Untuk monster yang hidup di lingkungan yang begitu kejam, mereka jarang bisa memakan manusia, jadi mereka kebanyakan memakan mayat monster lain. Untuk monster yang biadab, memakan mayat dari spesies yang sama sangat normal. Apakah mayat manusia atau mayat babi hutan bertanduk, mereka dengan cepat menjadi tumpukan tulang yang hancur. Luo Feng menyelinap kembali ke tempat aslinya dan menyaksikan dengan diam-diam. 7 anggota regu petir mungkin akan kembali dalam waktu sekitar 2 jam. Luo Feng akhirnya melihat 7 orang di bidang penglihatannya. Ya, kau bisa mendengar raungan monster di mana-mana di kota 003, dan pertempuran barusan terjadi di toko minuman keras. Karena pasukan petir hanya beberapa mil jauhnya, akan aneh jika mereka tidak memperhatikan. Di depan toko minuman keras, 7 anggota regu Thunderbolt yang bersemangat tinggi tertawa ketika mereka kembali. Bilah tuan muda barusan itu indah, itu dengan sangat akurat melintasi tenggorokan monster tingkat komandan itu. Serigala cepat, Kapten Regu Taring Harimau tersenyum ketika dia memuji, tetapi ekspresinya tiba-tiba membeku. HM? Kapten Taring Harimau melihat ke arah bagian dalam toko minuman keras, dan anggota regu petir lainnya melakukan hal yang sama. Aroma darah. Veteran tua bernama Liu langsung berjalan ke toko minuman keras, dan yang lainnya mengikuti. Aroma darah menjadi lebih kuat. Pertarungan berskala besar terjadi di sini. 1 atau 2 monster tidak dapat memiliki aroma darah yang begitu deras. Kapten Taring Harimau mengerutkan kening, dan lelaki paruh baya yang bermata satu di sampingnya segera menekan jam tangan komunikasi taktisnya dan berteriak. Harimau, Xiao. Tiger, Xiao, kalian berdua bergegas dan merespons. Apa yang terjadi? Wajah keempat anggota regu Taring Harimau semuanya berubah. Kapten, mereka tidak menjawab. Pria paruh baya bermata satu itu memandang ke arah kaptennya. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa arloji mereka bergetar. Pria botak itu hanya bisa berkata. Pejuang semua sangat sensitif, bagaimana mereka tidak bisa melihat? Kapten Fang Harimau berkata pelan, ayo kita lihat ke atas. Ayo, mari kita lihat, perintah veteran tua Liu. Segera, ketujuh dari mereka semua tiba di tangga, tetapi setelah melihat tanda-tanda di tangga di depan mereka, semua wajah mereka berubah sedikit. Jelas, tangga ini hanya diinjak oleh sejumlah besar monster, sedikit beton sudah terbelah. Semua orang berhati-hati. Mereka bertuju dengan hati-hati dan perlahan bergerak maju. Meskipun mereka berjalan lambat, mereka tiba di lantai 6 tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Ketujuh anggota pasukan petir menarik napas dalam-dalam. Seluruh lantai 6 toko minuman keras itu jelas berantakan. Dinding kamar toko minuman keras itu hancur berkeping-keping, lantainya dipenuhi bekas darah, dan ada banyak tulang yang dihancurkan dari mayat, sebagian besar berasal dari monster. Semua hati 7 anggota regu petir tenggelam, mereka tahu. Zhang Zehu dan Li Xiao tidak beruntung hari ini. Lihat, bahkan ada lubang peluru di dinding. Ada beberapa peluru di tanah. Xiao mungkin menembakkan senapan mesinnya untuk mencoba dan menghentikan gerombolan monster itu. Sayangnya, jumlahnya terlalu banyak. Semua orang dengan cepat menemukan berbagai tanda. Segera setelah itu, semua orang melihat seragam pertempuran yang robek, parang yang agak cacat, senapan mesin yang hancur total, dan beberapa tulang manusia. Parang harimau dan pistol Xiao. 2 seragam pertempuran ini. Seragam pertempuran sangat kuat. Meskipun mereka dikunyah oleh babi hutan bertanduk dan compang-camping, mereka masih bisa dikalahkan. Mereka justru seragam pertempuran Zhang Zehu dan Li Xiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria botak tidak bisa membantu tetapi mengepalkan giginya ketika dia berkata, Tiger dan Xiao berada di kamar mereka. Bagaimana mereka bisa begitu sial bertemu gerombolan monster yang lapar? Pergi, ayo turun. Veteran tua bernama Liu tiba-tiba memesan. Di lantai bawah, pria parubaya bermata satu, kasar botak, dan Dong semua terkejut, dan kemudian sedikit marah. Kapten Taring Harimau itu mengerutkan kening ketika ia memerintahkan, baiklah, rapikan sisa-sisa tubuh Tiger dan Xiao dan kemudian turun. Karena kapten mereka memberi perintah, tentu saja mereka tidak akan berani menolak. Beberapa saat kemudian, 7 anggota regu petir berdiri di lobi lantai pertama toko minuman keras. Semua orang harus tahu, Kapten Taring Harimau, Panya, berkata dengan tenang, dengan Tiger dan Xiao yang sangat berhati-hati seperti mereka, bahkan jika gerombolan monster memasuki toko minuman keras, mereka seharusnya memiliki kesempatan lebih dari 50% untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka seharusnya bisa menghubungi kami begitu mereka menyadari bahaya.
Wajah anggota lain sedikit berubah dan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala. Memang, veteran tua bernama Liu mengangguk dan berkata, ini mencurigakan karena keduanya tidak menghubungi kami sama sekali sebelum mati. Jadi saya khawatir seseorang sengaja mengatur adegan itu dan meninggalkan alat pendengar di tempat kejadian. Itu sebabnya saya membawa semua orang ke bawah untuk mendiskusikan hal ini. Anggota lain dari regu taring harimau tidak bisa tidak menghormati veteran tua bernama Liu. Untuk dapat langsung menemukan masalah dan mengambil keputusan, veteran tua jelas lebih berpengalaman. Ini satu kemungkinan lainnya adalah monster level komandan di gerombolan monster. Begitu mereka menemukan jejak mereka berdua, mereka dengan diam-diam menyerang mereka. Sejumlah besar monster bergegas ke atas. Di bawah situasi yang begitu mendesak, mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi kami, veteran tua bernama Liu terus berbicara. Keempat anggota regu taring harimau bertukar pandang. Pemuda campuran itu mengeluarkan ekspresi khawatir, dan veteran tua bernama Liu tertawa ketika dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, Tuan Muda. Bahkan jika seseorang membuat adegan ini, dia belum tentu menargetkan Anda. Pejuang Wargot tidak akan menggunakan taktik seperti itu dan pejuang Panglima Perang tidak akan berani mengacaukan kamu. Senior Liu, mempertimbangkan keselamatan Tuan Muda, kita harus kembali ke kota markas, kata Kapten Taring Harimau, Panya. Bab 78, panggilan telepon dengan adik laki-lakinya. Aroma darah yang terpancar di sekitar toko minuman keras memenuhi hati Panya, Kapten Taring Harimau, dengan cemas. Kematian mereka mungkin disebabkan oleh monster. Tapi itu bahkan lebih mungkin bahwa seorang pejuang berada di belakang ini. Dan pejuang reguler macam apa yang berani melawan Tuan Muda Li Wei? Mereka kemungkinan besar memiliki dendam terhadap pasukan Taring Harimau saya. Dia jelas identitas Tuan Muda ini. Meskipun dia pemuda campuran, ayahnya orang Cina. Apakah kekuatan ayah Tuan Muda, atau latar belakangnya, beberapa pejuang berani untuk marah Tuan Muda Li Wei ini? Tidak perlu, veteran tua Liu itu melambaikan tangannya, dengan saya dan Ke Along di sini, keamanan Tuan Muda dijamin. Brute putih itu juga memandangi beberapa anggota regu taring harimau dan tertawa dengan dingin. Tuan Muda Li, Panya tidak bisa tidak untuk melihat pemuda campuran. Jadwal latihanku belum berakhir, cemberut pemuda campuran. Senior Liu sedikit mengerutkan kening ketika dia berkata, pejuang selalu berjalan di perbatasan antara hidup dan mati. Bagaimana Anda bisa begitu takut tentang beberapa ketidakpastian? Jika Anda selalu takut, bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu di masa depan? Panya dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Kalian bisa terus mengikuti kita. Bukankah itu akan berhasil? Ketika Senior Liu mengatakan ini, Panya dan anggota taring harimau lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua meninggalkan pemikiran untuk kembali ke kota markas. Mereka jelas bahwa mengikuti dua panglima perang yang maju memang sangat aman. Senior Liu benar. Jika kita selalu takut, bisakah kita dianggap sebagai pejuang? Bahkan jika seseorang benar-benar mengejar kita, tepat ketika kita menemukannya, kita akan membunuhnya secara langsung, cahaya dingin melintas di mata Panya. Kami akan mendengarkan Senior Liu, pria paruh baya bermata satu itu tertawa ketika berkata. Semua anggota regu taring harimau memberi isyarat bahwa mereka akan mendengarkan Liu Senior. Tempat ini penuh dengan aroma darah, mari kita beralih lokasi, kata Senior Liu. Segera, 7 anggota regu petir meninggalkan toko rantai minuman keras JJ. Luo Feng diam-diam menyaksikan dengan teropongnya dari lokasi aslinya. Mereka memang meninggalkan toko rantai minuman keras JJ. Ketujuh anggota regu petir meninggalkan toko dan pergi sebentar di jalan, dan kemudian menghilang dari bidang visi Luo Feng. Sial, villa ini tidak cukup tinggi jadi aku tidak bisa melihat sejauh itu. Luo Feng dengan cepat mengambil ransel, perisai, dan bilahnya dan terbang keluar villa seperti jaguar. Dia berlari dengan kecepatan yang mencengangkan dan langsung berlari ke gedung apartemen tinggi di seberang jalan. Gedung apartemen ini tingginya 18 lantai. Dengan perisai dan pisau Luo Feng semua dipengaruhi oleh kekuatan spiritualnya, kecepatan Luo Feng mengejutkan. Bayangan terus-menerus menaiki tangga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam beberapa detik, dia pergi dari lantai 1 ke lantai 18. Di salah satu kamar di lantai 18, Luo Feng berdiri di samping jendela utara dan melihat ke bawah melalui teropongnya. Dari lokasi setinggi itu, dia bisa melihat lebih jauh. Dia dengan cepat menemukan 7 anggota pasukan petir berjalan di sepanjang jalan. Ketujuh orang ini berjalan cukup lama, dan akhirnya memasuki sebuah apartemen yang rusak yang tingginya 6 lantai. Saya ingin tahu apakah adegan yang saya buat memiliki efek. Luo Feng menyipitkan mata, apakah itu berhasil atau tidak, itu sampai ke langit.
Aku akan terus menunggu kesempatanku. Luo Feng memulai hari-harinya menonton lagi. Sebagai seorang pejuang, pertama-tama Anda perlu cukup kesabaran dan tekad. Tanpa salah satu dari mereka, bagaimana Anda bisa mencapai kekuatan yang menakjubkan? Tentu saja, Luo Feng baik-baik saja dengan menonton sendirian. Pada hari pertama, regu petir pergi berburu pada sore hari. Kali ini, ketujuh dari mereka pergi bersama. Hari kedua, pasukan petir pergi di pagi dan sore hari, membiarkan tuan muda campuran mereka untuk melatih. Seperti sebelumnya, ketujuh dari mereka pergi bersama, memberi Luo Feng kesempatan. Hari ketiga, mereka masih keluar di pagi dan sore hari, dan mereka masih pergi bersama ketujuh anggota bersama. Sepertinya pasukan taring harimau ini benar-benar mencurigakan. Luo Feng duduk di tempat tidur yang sudah sedikit dibersihkan dan diam-diam memandang keluar jendela. Sampai sekarang, langit gelap dan penuh dengan bintang. Cahaya bintang bersinar ke dalam ruangan melalui jendela. Udara sedikit dipenuhi dengan aroma darah. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng mengerutkan kening. Jika terus seperti ini, maka jadwal latihan tuan muda campuran itu akan selesai dan mungkin kembali ke kota markas. Dering. Luo Feng merasakan jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangannya bergetar sedikit. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari saudaranya. Ingat, perintah Luo Feng. Bip bip bip, halo, bro. Suara Luo Hua datang dari arloji. Luo Hua, bagaimana kamu memanggilku? Senyum memenuhi wajah Luo Feng, karena dia sangat bahagia. Memburu orang-orang lain di hutan belantara sendirian adalah kesepian. Untuk bisa mengobrol dengan keluarganya, seluruh hatinya terasa hangat. Aku baru saja berpikir tentang kamu kawan. Luo Hua jelas santai dan bahagia. Kawan, aku baru-baru ini menghasilkan banyak uang dari stokku lagi, rasanya hebat. Oh, bagaimana kamu mendapatkan uang? Luo Feng tertawa ketika dia bertanya. Luo Hua dengan gembira berkata, 6 dari 8 saham yang saya tangani adalah saham berkualitas, sedangkan 2 lainnya adalah saham investasi. Stok berkualitas tinggi dan memberi saya banyak uang setiap tahun. Namun dari 6 saham ini, salah satunya mulai nilainya dengan cepat. Saya sangat takut dan berpikir ada yang tidak beres dengan perusahaan. Setelah melihat ke dalamnya, saya tidak menemukan kesalahan dengan itu. Astaga, jika ini terjadi pada saham investasi saya, maka saya mungkin akan memotong daging saya. Tapi saya memiliki keyakinan pada stok berkualitas ini dan saya lebih suka mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama. Dan karena saya tidak menemukan kesalahan dengan perusahaan, tidak ada yang perlu saya takuti. Jika jatuh, aku akan membelinya. Itu terus jatuh terus-menerus, turun selama selusin hari dan kehilangan 50% dari nilainya. Saya benar-benar mengambil 80% dari semua uang saya dan melemparkannya ke saham-saham itu. Siapa yang bisa tahu bahwa itu akan mulai terbang nilainya beberapa hari terakhir. Dalam 20 hari, tidak hanya kembali ke nilai aslinya, tetapi bahkan sedikit lebih tinggi. Astaga, hanya dari ini, saya pada dasarnya menggandakan uang saya. Haha, terasa luar biasa. Luo Feng bisa merasakan kegembiraan kakaknya dari nada yang berasal dari arloji. Bagus, jauh lebih baik daripada saudaramu. Luo Feng tertawa ketika dia memuji, apakah kamu tidak memiliki sekitar 100 juta sekarang? Dia memberi saudara lelakinya 50 juta terakhir kali, jadi Luo Hua seharusnya memiliki sekitar 80 juta. Ya, sekarang sekitar 170 juta. Luo Hua tertawa, bro, ini semua berkat uang yang kamu berikan padaku. Jika kepala sekolah saya tidak cukup besar, bagaimana saya bisa mendapatkan banyak uang? Karena dia menggandakan uang. Jika dia hanya memiliki 10.000, dia hanya akan memiliki total 20.000. Tetapi karena ia memiliki sekitar 80 hingga 90 juta, ia mengubahnya menjadi 170 hingga 180 juta. Ini juga mengapa orang mengatakan bahwa 100 juta pertama Anda adalah yang paling sulit diraih, sedangkan 100 juta kedua Anda lebih mudah diperoleh. Kamu baik. Kakakmu telah berburu di hutan belantara selama sekitar 2 bulan, tapi aku hanya mendapatkan sekitar 100 juta, kata Luo Feng, tetapi di dalam hatinya, dia kagum. Bermain-main dengan saham menghasilkan banyak uang. Anda menghasilkan uang dengan uang, semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin banyak uang yang Anda peroleh. Tentu saja, Anda juga berpotensi kehilangan banyak uang. Namun, kawan, peluang ini tidak sering muncul, tertawa Luo Hua. Luo Hua telah bermain-main dengan persediaan selama bertahun-tahun, jadi menghasilkan uang sebanyak ini dalam waktu yang singkat memang sangat jarang. Luo Feng berpikir sendiri ketika dia mengoperasikan arloji komunikasi taktisnya. Dia memasuki rekening banknya dan mentransfer 180 juta ke rekening saudaranya.
Seru Luo Hua dengan nada terkejut, "Bro, akun saya. Saudaramu baru saja menghasilkan banyak uang baru-baru ini, jadi itu untukmu. Bekerja keras dan menggunakannya di pasar saham. Jika, suatu hari, Anda mencapai 15 miliar, kakak Anda akan memberi Anda kejutan besar," kata Luo Feng sambil tertawa. Luo Feng tidak pernah memberitahu saudaranya tentang ramuan kehidupan. Karena benda itu terlalu mahal. Tetapi menurut rencana Luo Feng, jika dia dan saudaranya sama-sama mendapatkan uang, dia dapat memberikan sebagian uangnya kepada saudaranya, dan saudaranya dapat menggunakan uang itu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jika mereka terus menghasilkan uang dari uang, maka mungkin mencapai 30 miliar bukanlah hal yang mustahil. 15 miliar, seru Luo Hua. "Jangan khawatir, aku akan terus meminjamkanmu uang," tertawa Luo Feng. Mungkin saat itu, uangnya dan uang Luo Hua digabungkan akan mencapai 30 miliar. Setelah dia mendapatkan uang, dia akan memikirkan cara untuk membeli ramuan kehidupan, sehingga saudaranya dapat berdiri lagi. "Oke, bro, aku akan bekerja keras," kata Luo Hua dengan nada percaya diri. "Oke," tertawa Luo Feng, "well, kamu harus istirahat lebih awal." "Oke, bro, hati-hati di padang belantara." Kedua saudara itu dengan cepat menyelesaikan panggilan mereka. Sektor Mingyu, rumah Luo Feng. Di kamar kakaknya di lantai pertama, Luo Hua dengan bersemangat menutup teleponnya dan mulai mengobrol di komputernya. "Hua, sepertinya kamu bersenang-senang," senyum seorang gadis muda di layar. "Hehe, tentu saja aku senang," Luo Hua dengan gembira mengobrol dengan gadis muda ini di layar. Pipi gadis muda ini seperti bayi dan memiliki telinga kecil dan rambut pendek. Dia tampak seperti gadis yang sangat cerdas dan murni. Dia adalah pacar Luo Hua, Xiao Nan. Karena perguruan tinggi Xiao Nan ada di sini, bahkan jika dia seorang mahasiswa, dia masih tidur di rumah. Xiao Nan saat ini berada di kamarnya mengobrol dengan Luo Hua melalui komputernya. Dan di luar kamarnya, di ruang tamu, pasangan parubaya saat ini sedang duduk di sofa di ruang tamu. Meskipun mereka menonton TV, tidak satupun dari mereka yang berfokus pada itu. "Apa yang harus kita lakukan?" Wanita parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu tahu sifat Xiao Nan, jika kita memisahkan mereka dengan paksa, dia pasti akan membenci kita. Jika dia ingin membenci kita, maka biarkan dia. Ini untuk kebaikannya sendiri." Pria parubaya itu hanya bisa berkata dengan marah, dia tidak pernah mengalami kesulitan apapun sejak dia muda. Apakah dia masih berpikir dia hidup dalam dongeng? "Kami tidak terlalu kaya, tapi kami masih menjalani kehidupan yang baik. Gadis kita memiliki penampilan yang bagus, jadi mengapa dia dengan orang cacat? Saudara lelaki cacat itu adalah seorang pejuang. Tapi bagaimana jika dia seorang pejuang? Ini tidak seperti kakaknya menjalin hubungan dengan gadis kami. Tidak peduli apa, aku tidak bisa melihat gadis kita melompat ke dalam lubang yang berapi-api seperti ini. Jika bukan karena Litua, aku tidak akan pernah tahu bahwa gadis kita berpacaran dengan orang cacat sektor Mingyu di belakang kita. Saya sangat marah sekarang." Wajah pria paruhbaya itu marah. Babak 79, kesempatan besar. Wanita parubaya itu dengan cepat berkata, "Jangan marah. Tidak peduli seberapa marah Anda, tidak ada gunanya. Anda hanya memiliki satu anak perempuan ini, jadi apa yang dapat Anda lakukan? Yang terpenting, kita harus memikirkan cara untuk memisahkan putri kita dengan orang cacat itu, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak melukai perasaan putri kita." "Saya mengerti." Pria parubaya itu kemudian diam dengan kerutan di wajahnya saat dia merokok. Asap dari rokok terpancar di sekitar ruangan, dan ruangan itu diam selama beberapa saat. Satu-satunya suara adalah tik-tok dari jam mekanik. Pagi kedua, kota 003 dipenuhi dengan udara dingin yang mematikan seperti biasa. Dan raungan monster yang mengerikan yang menguar dari kota dari waktu ke waktu. Jika kita mengatakan kota Jiangnan adalah kota berteknologi maju yang syarat dengan kehidupan, maka kota ini yang dulunya adalah kota terbesar Cina beberapa dekade yang lalu sekarang menjadi taman bermain bagi para monster. Di sini, Anda bisa melihat noda darah dan mayat di mana saja dan di mana saja. Ini sarang monster. Di apartemen berlantai 18 yang penuh debu, Luo Feng, dengan seragam perangnya, memegang teropongnya ketika dia melihat ke bawah di satu tangan dan makan tusuk daging di tangan lain, menggigit dan mengunyah 2 kali sebelum dia menelan. Kunyah, telan. Di kamar tua, itu jelas sepi, hanya ada suara mengunyah Luo Feng. Tegukan ludah, Luo Feng mengeluarkan kantong airnya dan minum sedikit. Setelah beberapa saat, dia minum lagi. Luo Feng tidak membawa terlalu banyak makanan dan air ke hutan belantara, jadi dia harus sedikit menghemat setiap hari. Mereka ketujuh bersama-sama lagi.
Luo Feng melihat melalui teropongnya dan dengan jelas melihat bahwa ketujuh dari mereka meninggalkan gedung apartemen 6 lantai bersama di bawah kabut pagi. Luo Feng mengerutkan kening saat dia dengan marah melemparkan teropongnya di atas tempat tidur di samping. Luo Feng memijat pelipisnya dan menghabiskan sepanjang hari membungkuk, matanya sangat lelah. Ketujuh orang itu bersama-sama setiap hari. Mereka tidak memberi saya kesempatan sekecil apapun. Mengerutkan kening Luo Feng, kalau terus begini, aku harus tetap menunggu sampai tuan muda itu menyelesaikan rencana latihannya. Ketika itu terjadi, aku akan membuang-buang waktuku menunggu. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng dengan cepat mulai berpikir, karena dia bahkan tidak punya satu kesempatan untuk mengambil tindakan. Apakah dia hanya akan menunggu seperti ini? Tidak ada peluang. Mata Luo Feng berkedip dan dia mengepalkan giginya, karena tidak ada peluang, maka aku bisa membuatnya. Bukankah mereka selalu bersama? Aku akan memaksa mereka untuk berpisah. Luo Feng dengan ringan mengencangkan topi di karung air. Sekitar 3 jam kemudian, 7 anggota regu petir dengan hati-hati melangkah maju di sarang lama monster. Kadang-kadang mereka bergerak maju, kadang-kadang berjalan-jalan, dan akhirnya mereka tiba di apartemen berlantai 6 dari sebelumnya. Waktunya bertindak. Luo Feng, yang lengkap, sedikit tersenyum ketika meninggalkan kamarnya dan berlari menuruni tangga seperti monyet yang cepat. Bahkan Luo Feng tidak bisa terlalu sombong setelah meninggalkan gedung hunian 18 lantai ini, jadi dia dengan hati-hati bergerak maju sambil mencari di daerah itu. Menghindari monster itu sulit, tetapi menemukan mereka itu mudah. 15 menit kemudian, Luo Feng tiba di gerombolan monster jenis anjing yang memiliki sekitar 2 hingga 3.000 monster. Gerombolan monster berjenis anjing ini tinggal di sebuah pabrik raksasa yang memproduksi peralatan rumah tangga. Biasanya, tidak ada pejuang manusia yang akan mencoba untuk menantang gerombolan seperti itu, karena ancaman 2 hingga 3.000 monster terlalu besar. Roar. Raungan monster besar bergema di sekitar pabrik dan bau urin memancar di sekitar area. Hei, betapa gerombolan monster yang kuat, Luo Feng melihat melalui tutup dinding. Mari kita mulai. Segera setelah. Roar. Roar, roar, roar. Monster-monster di pabrik melolong marah. Kematian beberapa lusin monster menyebabkan gerombolan monster besar ini menjadi marah, karena mereka belum pernah mengalami rasa malu seperti itu sebelumnya. Bahkan pemimpin gerombolan monster dan 2 mastif singa tingkat komandan tingkat tinggi mulai melolong. Seluruh gerombolan monster dengan gila mengejar. Mereka benar-benar berlari cepat. Perisai heksagonal di punggung Luo Feng berada di bawah pengaruh kekuatan kuat dari kekuatan spiritualnya. Dalam sekejap, Luo Feng menjadi badai terbang. Rumble. Beberapa mastif harimau dicampur ke dalam gerombolan singa mastif. Mastif harimau berlari secepat singa mastif saat mereka mengejar Luo Feng. Yang ada di depan gerombolan itu berlari dengan kecepatan 70 hingga 80 ms. Di bawah kecepatan yang begitu mencengangkan, hanya perlu 30 detik bagi mereka untuk menempuh jarak 4 mil antara pabrik dan bangunan tempat tinggal berlantai 6. Hanya 30 detik. Dan Luo Feng berlari menuju bangunan perumahan 6 lantai seperti kilat. Di salah satu kamar suite di lantai 6 dari apartemen berlantai 6, ketujuh anggota pasukan petir sedang beristirahat. Sebenarnya, ketika seluruh gerombolan monster melolong saat mereka mengejar Luo Feng, 7 anggota regu petir tidak diberitahu sama sekali. Karena tempat seperti apa di kota ini yang tidak memiliki monster melolong dalam radius 4 mil? Tetapi setelah sekitar 10 detik. Sepertinya pertempuran telah terjadi di timur kita, tertawa pria paruh baya satu mata. Siapa peduli, selalu ada pertengkaran yang terjadi antara pejuang dan gerombolan monster di kota 003 ini. Kali ini, seorang pejuang mungkin membuat gerombolan monster geram. Kapten Taring Harimau, Panya, benar-benar tenang. Karena ia memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai pejuang, ia telah melihat skenario seperti ini berkali-kali. Tetapi pada saat kata-kata ini diedarkan, gerombolan monster tampaknya benar-benar dekat dengan kita sekarang. Bahkan bangunannya sedikit gemetar. Dalam sekejap, 7 anggota regu petir bergegas ke jendela utara dan melihat ke bawah, dan melihat bahwa ada sejumlah besar monster mastif di dekat pintu masuk ke tangga apartemen berlantai 6. Beberapa monster mastif singa bahkan mengisi ke dalam tangga. Hanya dalam beberapa detik ini, seluruh apartemen perumahan mulai bergetar, seperti gempa bumi terjadi. Deru banyak monster juga bergema. Boom! Pintu ke ruangan tempat 7 anggota regu Thunderbolt diledakkan terbuka. Singa mastif dengan tubuh berukuran SUV mereka dibebankan di ruangan satu persatu. Bukan hanya pintu itu langsung hancur berkeping-keping, tetapi bahkan dindingnya pun mulai runtuh.
Lebih dari 1.000 monster terus menghancurkan bangunan tempat tinggal. Sepertinya bangunan itu bisa jatuh kapan saja. Dan di luar bangunan tempat tinggal ada sekitar 1 hingga 2.000 monster singa mastif lagi. Monster mastif singa ini bahkan tidak bisa memasuki gedung, jadi mereka hanya mengepung apartemen tempat tinggal sepenuhnya. Jika Anda dapat membayangkan sebuah adegan di mana 1 hingga 2.000 SUV mengelilingi sebuah bangunan, maka Anda dapat membayangkan betapa menyeramkannya bagi begitu banyak monster di sekitar apartemen tempat tinggal. Apa yang terjadi? Pemuda campuran itu segera mulai berteriak ketika wajahnya berubah pucat. Siapapun akan panik setelah menyaksikan bangunan apartemen yang telah berguncang begitu kuat sehingga hampir di ambang kehancuran. Sejumlah besar monster mengalir ke dalam ruangan, dan gerombolan monster padat yang mengelilingi bangunan apartemen di bawahnya. Lindungi Tuan Muda. Pasukan taring harimau, lindungi bagian belakang. Raung veteran tua bernama Liu. Dada-dada. Senapan mesin Dongzi menderu dengan gila dan peluru-peluru itu terbang dengan gila. Peluru yang kuat menembak ke tubuh monster mastif singa satu persatu. Monster-monster itu mengisi begitu cepat sehingga bahkan ketika mereka terkena peluru, mereka akan terus menyerang ke depan. Hewan botak, pria bermata satu, dan Kapten Taring Harimau Panya mengandalkan senjata dingin mereka untuk menghancurkan monster satu persatu. Peng! 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 Veteran tua bernama Liu dan Brute Putih sudah membawa pemuda campuran bersama mereka saat mereka langsung melompat keluar jendela. Ayo pergi! Kapten Taring Harimau meraung dan adalah yang pertama mengikuti saat dia melompat dari jendela. Dongzi, cepat! Raung pria bermata satu itu. Saat membandingkan kebugaran fisik, penembak adalah yang terlemah. Si penembak, Dongzi, juga mengepalkan giginya saat dia melompat keluar jendela. Akhirnya, pria parubaya bermata satu dan kasar botak juga melompat keluar jendela. Bahkan jika seorang pejuang panglima perang tingkat pemula membawa beberapa ratus kilogram benda padanya, mereka tidak akan menderita cedera karena melompat dari ketinggian 6 lantai. Namun, hal yang menunggu mereka di bawah bukanlah tanah datar, tetapi lebih dari 1.000 monster. Dinding lantai 2 apartemen perumahan sudah hancur berkeping-keping. Dan Luo Feng bersembunyi di sudut ruangan di lantai 2. Ketika Luo Feng bergegas ke ruangan ini, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan dinding beton, meja-meja batu, DLL. Untuk sepenuhnya menutup kamar mandi tempat ia berada, dan ia bahkan memecahkan langit-langit. Setelah beton jatuh, ruangan itu benar-benar hancur, sehingga bahkan setelah monster masuk, mereka tidak akan dapat menemukan Luo Feng. Setelah itu, gerombolan monster itu melihat pasukan petir di lantai 6 dan mengarahkan semua perhatian mereka pada mereka. Berdiri di samping jendela kamar mandi, Luo Feng menatap keluar dan telinganya mendengarkan dengan cermat. Mereka berkelahi. Luo Feng mendengar beberapa raungan samar dari lantai 6. Setelah itu, 3 bayangan dengan cepat jatuh dari atas. Mereka melompat, mata Luo Feng berkedip dan 2 pisau lempar hitam segera melayang di sampingnya. Bab 80, Kedatangan Wargot. Dari 3 bayangan, yang pertama jatuh adalah veteran tua bernama Liu dan pemuda campuran, diikuti oleh orang kulit putih. Mengikuti mereka adalah Kapten Regu Taring Harimau Panya. Bagaimana? Lindungi Tuan Muda, maju! Tepat ketika veteran tua bernama Liu mendarat, kakinya menabrak 2 monster mastif singa terdekat seperti 2 kapak perang. 2 monster mastif singa melolong kesakitan saat mereka terbang dan menabrak 7 atau 8 singa mastif dan harimau di dekatnya, menyebabkan kekacauan di daerah itu sejenak. Brute Putih itu memiliki pedang 2 tangan raksasa di tangannya saat dia dengan gila-gilaan maju ke depan. Kapten Harimau Panya mendukung makhluk kasar putih di sampingnya. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi sementara yang lain jahat dan tak terduga. Mereka berdua digabungkan seperti bulldozer, menyapu monster di depan mereka. Bagaimana? Suara rendah, seperti guntur mulai bergemuruh. Tidak terlalu jauh, tubuh besar yang tingginya sekitar 4 hingga 5 meter dan bahkan lebih besar dari truk biasa muncul. Seluruh tubuhnya berwarna perak dan bahkan sedikit memantulkan cahaya, karena ada beberapa sisik perak pada bulunya. Ada benjolan kecil di dahinya yang besar, seolah-olah akan memecahnya bulu itu terbuka. Ini adalah salah satu dari 2 monster level komandan tingkat tinggi di seluruh gerombolan. Komandan singa tingkat tinggi. Boom! Dengan hanya 1 lompatan, komandan singa-singa terbang sejauh 20 meter seperti lampu perak dan menembak langsung ke arah pasukan petir. Panya, kamu lindungi Tuan Muda dan cepat lari, raung veteran tua bernama Liu. Dengan pisau di tangannya, dia melolong ke Along. Understood. Si Brute Putih juga meraung.
Veteran tua bernama Liu dan Brute Putih itu bertempur melawan Komandan Singa pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang membantunya jika mereka tidak terlibat. Maka pemuda campuran akan berada dalam bahaya besar. Bagaimana? Komandan Singa Mastif meraung dan tubuhnya mulai sedikit kabur saat cakar itu mengarah langsung ke dua manusia di depannya. Kiang! Kuang! Boom! Bentrokan antara dua panglima perang tingkat tinggi dan monster tingkat komandan tingkat tinggi menyebabkan kekacauan. Singa-singa di sekitarnya ditangkap dan diterbangkan. Bahkan dinding dan lantai di sekitarnya terpengaruh dan berantakan. Dengan sejumlah besar singa mastif monster mendukung, Komandan Singa Mastif praktis bahkan dengan veteran bernama Liu dan binatang putih. Peng! 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 Penembak Dongzi, si botak kasar, dan pria paruh baya bermata satu juga melompat keluar saat ini. Namun, pria paruh baya yang bermata satu itu, bajingan botak, dan penembak Dongzi semua panik. Kelompok veteran tua bernama Liu, orang kulit putih, pemuda campuran, dan Pan Ya mampu mengacaukan gerombolan monster, tetapi lelaki paruh baya yang bermata satu dan yang lainnya jelas mengalami kesulitan. Cepat, ayo pergi, kata pria paruh baya yang bermata satu itu. Cepat! Dada-dada, Dongzi menyeret senapan mesinnya saat dia dengan bebas menembaki monster di sekitarnya. Pada saat ini, bagaimana? Setelah hati bergetar melolong, tubuh besar lain yang juga sepenuhnya perak datang melompat dari apartemen 6 lantai. Tiba-tiba, pemimpin Mastif Singa yang bertarung melawan veteran tua bernama Liu dan orang kulit putih segera mulai meraung dengan penuh semangat saat berbicara dengan bayangan besar yang datang dari atas. Pemimpin Mastif Singa lain. Juga seorang komandan tingkat tinggi. Wajah-wajah veteran tua bernama Liu dan kulit putih berubah secara drastis. Mereka melirik Kapten Taring Harimau, Pan Ya, dan pemuda campuran yang sudah jauh. Ketika mereka berdua mengurung sejumlah besar monster, Pan Ya dan pemuda campuran bisa pergi. Cepat, pergi! Pergi! Orang kulit putih yang kasar dan veteran tua bernama Liu tidak berani menunda sama sekali. Bahkan tanpa gerombolan monster, mereka tidak bisa saling berhadapan dengan dua monster komandan tingkat tinggi. Dan ada gerombolan monster raksasa di sekitar mereka. Haul, haul. Dua pemimpin Mastif Singa tingkat tinggi komandan meraung saat mereka menuduh, apakah mereka akan membiarkan dua manusia terkutuk ini pergi. Di lantai 2 apartemen perumahan berlantai 6 yang hancur, Luo Feng menyaksikan apa yang terjadi di luar melalui jendela tanpa suara. Si Brute Putih dan veteran tua bernama Liu melarikan diri sementara pria paruh baya yang bermata satu itu, si botak yang botak, dan Dongzi masih dengan susah payah keluar. Luo Feng tersenyum di wajahnya. Sekarang waktunya. Dua pisau lempar hitam langsung terbang keluar dari jendela menuju seorang lelaki paruh baya bermata satu dan binatang botak di gerombolan monster Mastif Singa. Lebih baik seperti ini. Jika dia bertarung di tempat terbuka, maka pria paruh baya bermata satu yang telah mencapai tingkat panglima perang menengah bisa melakukan sedikit perlawanan, tapi di bawah serangan ini. Peu! Peu! Otak lelaki paruh baya bermata satu dan botak itu langsung ditusuk dan diledakkan seperti semangka. Segera setelah itu, dua lampu hitam yang menakutkan hampir langsung menembus kepala penembak Dongzi, yang saat ini dengan gila-gilaan menembakkan senapan mesinnya. Ketika mereka bertiga meninggal, mereka dipenuhi dengan rasa takut, pertanyaan, dan ketidakpuasan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang membunuh mereka. Rumble, 3 mayat manusia langsung dibebankan oleh sejumlah besar monster. Singa Mastif dan monster Mastif Harimau dengan gembira merobek daging mereka. Di kamar mandi di lantai 2, Luo Feng diam-diam menyaksikan dua pemimpin Mastif Singa menyerang setelah veteran tua bernama Liu dan Kasar Putih. Dari 6 anggota pasukan Taring Harimau, 5 dari mereka sudah mati. Bagus, semua sesuai rencana. Meskipun aku adalah orang di belakang ini, mereka tidak tahu apa-apa. Luo Feng puas dengan apa yang telah dilakukannya sejauh ini, karena dia tidak ingin menyakiti pemuda campuran itu. Selama kamu tidak bodoh, kamu bisa mengetahui itu. Kekuatan di balik pemuda campuran itu hebat. Begitu. Luo Feng tidak menyerang anggota regu Taring Harimau ketika mereka bersama Tuan Muda. Namun, karena serangan gerombolan monster itu, 7 anggota pasukan dibagi menjadi 3. Berlari di depan adalah pemuda campuran dan Pan Ya, yang dikejar oleh 2 monster komandan tingkat tinggi adalah veteran tua bernama Liu dan Brute Putih, sedangkan bagian terakhir adalah pria paruh baya bermata satu dan yang lainnya. Karena pemuda campuran, veteran tua bernama Liu, dan orang kulit putih sudah berlari jauh, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan pria paruh baya yang bermata satu dan yang lainnya sama sekali, itulah sebabnya Luo Feng memilih itu. Saatnya menyerang.
Namun, Tuan Muda mungkin dalam masalah besar saat ini, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba, bayangan buram manusia muncul di bidang visi Luo Feng. Manusia ini membawa beberapa jenis senjata tipe staff. Dengan flash, dia menutupi beberapa ratus meter dan langsung menuju gerombolan monster. Rumble. Suara ledakan mengejutkan terjadi, dan belasan mastif singa dan mastif harimau di sekitar Panya dan pemuda campuran langsung berubah menjadi tumpukan daging. Kecepatan yang melampaui kecepatan suara menyebabkan suara ledakan. Bayangan itu bergerak lagi. Itu langsung tiba di depan dua pemimpin mastif singa. Kedua pemimpin singa mastif segera mengeluarkan teriakan kaget dan mengejutkan, mulai melarikan diri. Ledakan. Senjata tipe staff dengan keras menabrak tubuh salah satu pemimpin mastif singa seperti kilat. Pemimpin mastif singa perak diluncurkan sekitar 20 meter, dan semua sisik di tubuhnya benar-benar terbuka. Darah segar menyembur ke udara, dan sementara singa-singa ini diluncurkan sekitar 20 meter. Ledakan. Bayangan itu langsung mengejar pemimpin mastif singa lainnya dan juga memberikan pukulan ganas. Pemimpin mastif singa itu seperti bola bowling yang dilemparkan saat diluncurkan dan kemudian menabrak sejumlah besar mastif singa dan mastif harimau di belakangnya. Singa-singa yang dekat secara langsung dikejutkan sampai mati, sementara sejumlah besar singa mastif dan mastif harimau dihancurkan. Adapun pemimpin mastif singa tingkat komandan tingkat tinggi, itu berguling di tanah beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak sepenuhnya. Sejumlah besar darah mengalir dari hidung dan telinga itu. Boom! Dan pada saat ini, pemimpin mastif singa yang diluncurkan tinggi ke udara datang jatuh ke tanah, tidak bergerak 1 inci. Dalam sekejap, dua monster level komandan tingkat tinggi mati seketika. Au, semua mastif singa, mastif harimau, dan beberapa monster level komandan level rendah lainnya benar-benar terkejut. Mereka semua meraung ketika mereka semua mulai melarikan diri. Hanya pada saat ini bayangan mulai mengambil lebih banyak bentuk. Luo Feng baru saja melihat seperti apa pria itu, binatang buas besar yang tingginya sekitar 2,3 sampai 2,4 meter dan wajah yang tampak seperti itu terpahat. Dia mengenakan seragam pertempuran yang benar-benar abu-abu dan memegang raksasa gada. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil setelah melihat paku di gada itu. Terlalu kacau. Luo Feng memandangi mayat dua pemimpin singa mastif yang tak bernyawa dan sepenuhnya terpana. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ini adalah petarung level Wargod. Pasti begitu. Saya harus berhati-hati. Jika dia menemukan saya di sini, maka akan ada masalah. Bahkan pisau lempar yang awalnya ditembak, di bawah kehendak Luo Feng, menggali tanah. Luo Feng terlalu takut untuk mengambilnya. Paman Li. Pemuda campuran datang berlari dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Bapak Li. Veteran tua bernama Liu dan Brute putih membungkuk dengan hormat. Si Brute besar tertawa ketika dia melihat pemuda campuran, Li Wei. Ketika ayahmu menerima sinyal SOS dan menemukan lokasi kamu, ada dua wargot di dekatnya, aku dan saudara Wang. Dia dengan cepat menghubungi saya terlebih dahulu. Untungnya, saya tidak terlalu jauh, sehingga saya bisa tiba tepat waktu. Paman Wang juga ada di sini? Mata pemuda campuran itu bercahaya. Pada saat ini, seolah angin bertiup melewati, bayangan buram muncul di sekitarnya. Setelah stabil, seseorang yang tampan yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun mengenakan seragam pertempuran biru muncul. Paman Wang, pemuda campuran itu berteriak. Lihatlah dirimu yang memalukan, kata pria itu sambil sedikit tertawa. Si Brute putih dan veteran tua bernama Liu tidak berani membuat suara di samping, sementara Kapten Taring Harimau Panya sedang melihat-lihat daerah sekitar. Ketika dia melihat bahwa ada beberapa seragam pertempuran, sisa-sisa mayat, dan senapan mesin tergeletak di tanah, matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi merah. Bersambung.